Menjadi kebanggaan bagi kami berperan serta dalam pemilu 2024, khususnya agenda debat antar kandidat pemimpin negeri. Karena esensi debat adalah menghadirkan ide dan gagasan yang tidak saja memperkaya khasanah demokrasi kita, namun juga menjadi panduan bagi rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin yang akan menahkodai bangsa Indonesia ke depan. Ya, tentunya kita semua berharap bahwa gagasan yang dimunculkan dalam debat calon presiden malam hari ini menjadi fondasi dan solusi untuk membangun negeri. Dan malam ini kita akan menyaksikan bagaimana 3 kandidat calon presiden Republik Indonesia beretorika, saling bertanya dan beradu argumentasi dalam tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Saya Herjuno Syaputra. Dan saya Desvita Bionda. Inilah debat ketiga calon presiden pemilu 2024. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Berkenan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, selanjutnya inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Berkenan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan inilah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Berkenan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, dan untuk mengawali acara bersama-sama kepada seluruh hadirin untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan jingle pemilu. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon berdiri. Indonesia
Baik. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Baik, mohon tenang kita akan melanjutkan acara. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, untuk membuka rangkaian debat ketiga calon presiden pemilu 2024, kita akan simak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Hashim Asyari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Yang kami hormati pasangan calon presiden, wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati Ketua dan para anggota Bawaslu, yang kami hormati Ketua dan para anggota DKPP, yang kami hormati rekan sejawat, para anggota KPU beserta Sekjen KPU dan jajaran, yang kami hormati para panelis, yang kami hormati saudara moderator, yang saya hormati Ibu, Bapak, Saudara, tamu undangan, dan pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Januari 2024, kita dapat bersama-sama hadir dalam acara debat calon presiden untuk pemilu 2024. Pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti, menyaksikan dan menyimak dalam debat calon presiden pemilu 2024 untuk tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, dan geopolitik. Pada kesempatan nanti yang akan berdebat adalah masing-masing calon presiden. Oleh karena itu, kita semua nanti sama-sama menyaksikan, kita simak dengan sungguh-sungguh para pemilih yang menyaksikan melalui televisi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memilih nanti berkaitan dengan tema yang jadi perdebatan pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah membantu KPU untuk menyusun pertanyaan yang akan dijadikan bahan untuk debat pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada televisi penyelenggara yang akan menyiarkan debat calon presiden pada malam hari ini, dan juga saudara moderator yang akan memimpin dan memoderasi debat pada malam hari ini. Mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan iringan doa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam menyelenggarakan pemilu. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, mulai.
berdoa selesai. Sekiranya ada kekurangan KPU dalam menyelenggarakan debat, kami mohon maaf. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KPU Bapak Hashim Asyari. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang kami hormati, pada debat ketiga dengan para calon presiden pemilu 2024 terdapat 11 panelis. Dan kami mohon berkenan panelis berdiri saat kami sebut namanya. Baik, yang pertama, Profesor Angel Damayanti PhD, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol, Universitas Kristen Indonesia. Guri Maharani Safitri PhD, dosen hubungan internasional, ahli kajian industri pertahanan, dan ahli teknologi Universitas Bina Nusantara. Profesor Evi Fitriani PhD, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Profesor Hikmahanto Juwana SH-LLM PhD, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Imade Andi Arsana STME PhD, Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut, Universitas Gadjah Mada. Dr. Ian Montratama, dosen program studi hubungan internasional, ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina. Iren Hiraswari Gayatri PhD, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dr. Kusnanto Anggoro, pakar keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio Kasal 2012-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Philips J. Vermonte PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Profesor Dr. Erwidia Setiabudi Sumadinata, SIP, SSI, MT, MSI, HAN, Guru Besar Bidang Keamanan Global dan Dekan FISIP Universitas Pajajaran. Baik, selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu kami persilahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari dan koordinator panelis Bapak Hikmahanto Juwana untuk menuju panggung. Kami persilakan Bapak Hashim Asyari dan Bapak Hikmahanto Juwana kembali ke tempat. Baik, hadirin dan pemirsa, debat calon presiden pemilu 2024 akan segera dimulai dan dipandu oleh moderator. Mari kita sambut moderator debat ketiga calon presiden pemilu 2024. Anissa Dasuki dan Aryo Ardi. Terima kasih Herjuno Saputro dan Deswita Bionda. Selamat malam hadirin dan pemirsa. Ya, selamat malam Anissa. Selamat malam Aryo.
Baik, hadirin dan pemirsa, sebelum memulai debat ketiga calon presiden pemilu 2024, terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati baik oleh hadirin yang ada di ruangan maupun yang berada di luar ruangan. Dan juga harus ditaati oleh seluruh pasangan calon presiden yang akan berdebat pada malam hari ini. Kita simak tata tertibnya berikut ini. Ketentuan debat tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan, dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan para calon presiden pemilu 2024. Kami mulai dari calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan. Calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Dan langsung saja, harap tenang, mohon maaf harap tenang. Dan langsung saja kita mulai debat calon presiden pemilu 2024. Dan pada sesi pertama kita akan mendengarkan visi misi dan program kerja masing-masing calon presiden 2024. Jika pada debat kedua dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, maka di debat ketiga kali ini kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 3 dan para calon presiden bisa menggunakan ada 2 buah mikrofon yang tersedia baik di podium dan juga ada handy mic yang diletakkan di atas podium dan juga ghost mic yang telah tertempel di podium. Untuk itu kami persilakan calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo menyampaikan visi misi dan program kerja. Kami persilakan Bapak untuk menuju ke podium. Dalam waktu 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di studio dan tentu saja yang menyaksikan melalui tayangan televisi atau streaming. Kami membaca sekaligus mencatat persoalan luar negeri, pertahanan keamanan, dan tentu saja dari 3 ini kami akan menyampaikan poin per poin. Yang pertama terkait dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor 1. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ini penting karena apa? Karena kita perlu untuk memilih, memilah, dan memprioritaskan yang menjadi kekuatan, keinginan dari bangsa dan negara ini. Rakyat butuh bekerja. Rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak. Investasi harus lebih banyak. Maka kita mesti memperkuat infrastruktur diplomasi kita, duta besar, para diplomat, dan tentu saja inilah yang mesti kita berikan penugasan-penugasan untuk membereskan persoalan-persoalan kepentingan ekonomi nasional dalam konteks kekinian. Dan tentu saja kita tidak pernah lupa, Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa, tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain.
Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim barangkali akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi sesuai dengan kekinian yang diperlukan. Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa ke dunia internasional seperti praktek yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah. Dan itu membuat masyarakat akan merasakan politik luar negeri jauh lebih baik. Pertahanan, sistem pertahanan rakyat semesta mesti kita dorong, kita lapisi dengan pertahanan yang betul-betul berlapis dan kita jadikan benteng pertahanan Nusantara sebagai sebuah satu kesatuan. Dan kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru. Dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Mary Hugeng. Bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi. Sebagai anak polisi, saya paham betul ini sesuatu yang sulit dan pasti akan bisa kita lakukan. Dan tentu saja inilah capaian-capaian yang akan kita lakukan oleh Ganjar Mahfud. Bismillah, insya Allah kami siap. Baik, terima kasih Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan kembali ke tempat Pak Ganjar. Kami persilakan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menuju podium menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak,
bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan, dipersilakan kembali ke tempat. Harap tenang. Harap tenang, harap Kita tenang sudah hadirin, paham? harap tenang dulu. Baik, selanjutnya Harap tenang. kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menuju podium menyampaikan visi misi dan program kerja. Harap tenang, ada waktunya. Harap tenang. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Malam ini kita membicara tema-tema yang sangat penting. Pertahanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, keamanan. Dengan demikian, kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi. Berarti pertahanan. Saudara-saudara, kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif, adalah non-blok, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Saudara-saudara sekalian, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baik. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada
doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali Pak Prabowo, kita berikan apresiasi yang paling meriah untuk para calon presiden pemilu tahun 2024. Sekarang diperbolehkan, silakan. Kami perbolehkan, silakan berikan apresiasi yang paling meriah. Oke, Aryo, tadi kita sudah dengarkan seperti apa visi misi dan program kerja dari para calon presiden. Nah, setelah jeda. Cukup. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu setelah tadi kita dengarkan visi misi dan program kerja para calon presiden yang telah disampaikan. Nanti di segmen berikutnya akan kita perdalam lagi. Kita akan kembali dalam acara debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Fiona. Aku nggak mau. Tunggu dulu, Fiona. Apa? Hari kasih sayang? Kalau itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu, sayangku. Hari itu adalah hari pemilihan umum, sayang. Aku jadi pengen deh ke TPS tersayang sama kamu. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS. Gunakan hak pilih kamu. Mas, bunganya belum dibayar. Oh iya. Untuk Indonesia. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Iya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih?
14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk kita nyoblos! PRT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu di cekdptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Semua manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia dan kami tak ingin suara kami sia-sia. Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu 14 Februari 2024. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Nggak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berprestasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Memilih nggak keren. Kita memilih untuk Indonesia. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Kinara, nama kamu udah terdaftar di Cek DPT Online belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Klik pencarian di pojok kanan bawah setelah mengisi NIK atau nomor paspor. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di pemilu 2024. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilihan. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, Mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Anda kembali menyaksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Baik, harap tenang. Harap tenang. Tenang dulu. Acara harus kita lanjutkan terlebih dahulu. Para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, kita sepakat ya untuk menjaga ketertiban. Baik, kepada 3 calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo dimohon maju ke podium. Kami persilahkan. Dan pada segmen kedua ini, calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat 11 orang panelis yang telah dipilih oleh KPU yang berada di sebelah kiri dan kanan saya. Dan selain menjawab pertanyaan dari panelis, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling merespon. Dan perlu kami sampaikan lagi, subtema debat malam hari ini ada 6. Yang pertama, sesuai dengan yang ada daftarnya di depan saya, politik luar negeri, geopolitik, globalisasi, hubungan internasional, keamanan, dan pertahanan. Hadirin sekalian, pada segmen pertama penyampaian visi misi dimulai dengan calon presiden nomor urut 3, maka di segmen kedua ini pendalaman visi misi dan program kerja akan dimulai dengan calon presiden nomor urut 1. Dan kami persilahkan Profesor Angel Damayanti, salah seorang dari panelis untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan nanti diperlihatkan Bu Angel
ke moderator dan ke kamera. So, pertanyaan apa yang diambil oleh Ibu Angel Damayanti? Pertahanan. Pertahanan. Baik. Dan selanjutnya panelis Ibu Kuri Safitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishball. Ya, silakan Bu. Ada A, B, atau C. Kita tidak tahu apa yang diambil hurufnya. Huruf C. Oke, baik. Pertahanan huruf C. Baik, saya ambil ini A, B, C. Baik. Kita akan buka amplop pertanyaannya. Pertanyaannya masih disegel. Ya. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa melihat pertanyaannya masih disegel. Dan kami ingatkan para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama Bapak-Bapak karena pertanyaan tidak akan kami ulang, hanya akan kami bacakan satu kali. Silakan dibuka Anissa, Baik. lihat apa isi pertanyaannya. Baik, Pertahanan huruf C ya. Ya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan buatan dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama 2 menit Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu hadirin. Baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang hadirin. Silakan, Bapak. Baik. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru, tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan, sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Ya, sekali lagi ya saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Baik hadirin kami harap tenang. Harap hadirin tenang. kami harap tenang.
Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan, maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Ya, mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Baik, masih ada sisa waktu? Ya. Baik, cukup. Dan sekarang harap tenang. Hadirin harap tenang, kita berikan kesempatan kepada 3 orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan pada Pak Anies untuk menanggapi 2 capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu 1 menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Baik, masih ada waktunya Bapak. Waktu habis. Baik, terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu, Harap tenang, hadirin yang ada di acara sini. masih harus kita lanjutkan. Harap tenang Kita Bapak sudah dan Ibu. dengarkan bersama-sama tadi tata tertibnya seperti apa, mohon tenang. Kita lanjutkan, selanjutnya beralih ke pertanyaan kedua untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilahkan kepada panelis Profesor Evi Fitriani untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan diperlihatkan kepada seluruh hadirin, moderator, dan para calon. Tema apa yang diambil oleh Ibu Evi? Kita lihat bersama-sama. Hubungan internasional. Baik, saya akan mengundang Ketua Panelis Profesor Hikmahanto Juwana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Silakan Profesor Hik. A, B, atau C? Subtemanya hubungan internasional? C. Hubungan internasional C. Oke. Baik, kita akan lihat hubungan internasional C. Ya, baik, silakan Anissa. Masih tersegel? Masih tersegel dengan rapi. Bapak Ibu bisa melihat masih tersegel dengan rapi. Kita akan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian. Kami ingatkan kembali para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Sebagai inisiator Dasasila Bandung 1955, Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun kerjasama selatan-selatan. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut? Waktu menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Baik, dalam hubungan internasional yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita harus mengelola kekayaan kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik.
kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita, kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta belajar dari kita, karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin 5 tahun berturut-turut, kita sekarang jadi panutan. Jadi leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri, itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Hadirin mohon tenang, kami persilakan kepada Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo dalam waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kami persilakan Pak Ganjar. Selatan-selatan kita punya potensi yang hebat. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus. Kalaulah kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalaulah kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita miliki. Tapi boksit, ya, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar, ini menciptakan lapangan kerja, dan kita menyiapkan jemput bola SDM yang unggul untuk bisa meraih itu, dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. 1, butuh lapangan kerja, 2, dia butuh daya beli yang baik, dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktunya habis. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya giliran calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik tidak otomatis selalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis. Yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Kembali kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari 2 capres sebelumnya. Kami persilakan Pak dalam waktu 1 menit. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi
tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Baik. Waktu habis, Ingarso Pak Sung Prabowo, Tulodo. waktu habis. Baik, harap tenang dulu, kita akan beralih ke berikutnya. Baik, selanjutnya. Hadirin, mohon kerjasamanya untuk tetap tertib. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Imade Andi Arsana untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan setelah terambil boleh langsung diperlihatkan. Ya. Sudah ada 2 subtema yang kita bahas, ini adalah yang ketiga Anissa ya, dan juga pemirsa. Subtema apa yang diambil? Keamanan. Keamanan, baik. Untuk melengkapinya saya akan mengundang panelis Dr. Ian Montratama untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Kita akan lihat huruf apa yang diambil oleh Dr. Ian Montratama. Huruf C. Oke. Keamanan huruf C, Anissa. Keamanan huruf C. Oke. Di depan, iya. C. Masih tersegel. Masih tersegel. Oke, silakan Aryo. Baik, saya buka keamanan huruf C. Dari suara juga masih tersegel. Masih tersegel dengan rapi. Baik, ini adalah pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih. Dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi, Presiden. Maka kalaulah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah Coast Guard. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme, 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan, katakan bantuan dari TNI, maka disitulah kemudian on call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu. Tapi pada sisi yang lain, pembenahan yang tumpang tindih ini, di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka pelaksana di daerah? Forkompimda. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Maka seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi, 1 perlu harmonisasi, 2 perlu sinkronisasi. Dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini. Apapun dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. Waktunya habis. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ada waktunya, harap tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar dalam waktu 1 menit. Kami persilakan Pak Anies. Menurut hemat kami harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Jadi nomor 1 rumuskan itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi. Sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata
karena selera pemimpin, tapi karena merespon atas ancaman itu. Dengan begitu, penataannya akan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Waktu 1 menit sudah habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya giliran calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Hadirin kami harap tenang terlebih dahulu. Ada waktunya untuk menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 3, waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan keamanan, dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik. Harus kita akui, menghadapi terorisme, bom Bali, Peloso, dan sebagainya. Untuk itu, saya kira kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri, Polri langsung di bawah Presiden, kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Data, kondisi sosiologis, konflik antar kelembagaan, itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Karena kami sudah baca datanya, kami melihat prakteknya, pengalaman kami 10 tahun di DPR dan 10 tahun di gubernur, cukuplah sudah untuk membuat analisis kondisi sosiologis yang ada. Maka tidak perlu lagi kita akan mengundang lebih banyak orang untuk meneliti starting from zero. Ini starting from the end. Dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Maka kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita, sudah tertuliskan dengan baik, maka yang diambil adalah keputusan karena kita punya konsep untuk memutuskan itu. Kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana Anda akan memulai. Karena saya tahu dari mana itu memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. 3 capres sudah memberikan jawabannya di segmen ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan terus kembali, Anissa ya. Betul, sejumlah gagasan nanti akan kembali disampaikan oleh para calon presiden 2024 dalam jawaban dan tanggapan para calon presiden. Kita nanti usai jeda dan pemirsa tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Nggak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suaraku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berprestasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Memilih nggak keren. Kita memilih untuk Indonesia. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Untuk Indonesia.
Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu di cekdptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan PPK maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Semua manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia dan kami tak ingin suara kami sia-sia. Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu 14 Februari 2024. Untuk Indonesia. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Gak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suaraku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berprestasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Memilih gak keren. Kita memilih untuk Indonesia. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Untuk Indonesia. Kinara, nama kamu udah terdaftar di Cek DPT Online belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Klik pencarian di pojok kanan bawah setelah mengisi NIK atau nomor paspor. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di pemilu 2024. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilih Anda. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, Mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada hadirin yang berada di dalam ruangan ini, dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu maupun mendistract para capres yang sedang menjawab. Dan kita sama-sama menghormati hak berbicara, kesempatan berbicara bagi ketiga calon presiden kita malam hari ini. Setuju ya, sepakat ya? Hadirin ya? Sepakat bisa semua? Bisa dijaga ya semua ya? Baik, kita akan lanjutkan acara kita malam hari ini. Kita sepakat untuk menjaga ketertiban. Baik, dimohon tenang, baik.
Kepada 3 calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo. Kita sudah sepakat, Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Sepakat tadi untuk menjaga ketertiban. Oke, kami mohon untuk menuju ke podium, Bapak-Bapak. Baik, di segmen ini kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dan program kerja calon presiden 2024 dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh 11 panelis. Namun sebelum itu kami ingatkan sekali lagi para hadirin dimohon untuk tenang dan supaya acara ini dapat berlangsung dengan kondusif. Dan menghormati hak berbicara Betul. calon presiden yang sedang berbicara. Misalnya. Dan untuk segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan kami persilakan kepada panelis Ibu Iren Gayatri untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl. Kami persilakan Bu Iren. Tersisa 3 subtema lagi untuk segmen ini. Sudah ada keamanan, hubungan internasional dan juga pertahanan. Ya. Diperlihatkan Ibu Iren. Politik luar negeri. Oke, baik. Politik luar negeri. Selanjutnya panelis Bapak Kusnanto Anggoro untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl dan mohon diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf A, B, atau C yang akan dipanggil oleh Pak Kusnanto Anggoro. Silakan Pak Kus. Huruf C, politik luar negeri. Baik, saya Huruf akan C, ambil. Politik luar negeri. Amplopnya. C, politik luar negeri masih tersegel, silakan Anissa. Baik, ini amplopnya masih tersegel Bapak Ibu. Dan kami ingatkan sekali lagi para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Dan pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Utang luar negeri adalah instrumen pembayaran yang sah. Namun ada risiko intervensi kedaulatan oleh negara pemberi utang. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah? Waktu menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Baik, mengenai utang luar negeri, ternyata Indonesia sekarang hutang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia. Jadi masih kita sekitar berada di sekitar 40%, sedangkan banyak negara jauh di atas kita. Kedua, kembali lagi dengan manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik, dan dengan strategi ekonomi yang tepat, terutama dengan hilirisasi, di mana kita bisa mendapat keuntungan sebagai bangsa, ini memperkuat posisi tawar kita. Jadi saya kok tidak terlalu khawatir negara lain mau intervensi kita soal hutang. Kita sangat-sangat dihormati, kita tidak pernah default. Saya keliling seluruh dunia, mereka sangat hormat dengan Indonesia, kita tidak pernah gagal hutang. Dan saya sangat optimis, tapi kembali kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat supaya tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi. Hanya dengan kekuatan kita akan dihormati dan kita akan amankan kekayaan kita, amankan ekonomi kita, amankan pembangunan kita menuju Indonesia makmur, Indonesia kaya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu Pak Prabowo? Ya, mohon tenang. Saya tegaskan kembali ya bahwa pelajaran sejarah manusia yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh. Baik, waktu habis. Lindas oleh bangsa lain. Pak Prabowo, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 2 dalam waktu. Oke, silakan Anissa. Baik, selanjutnya capres nomor urut 2, jawaban capres nomor urut 2 akan ditanggapi oleh calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Bapak
Waktu Anda 1 menit. Kita membaca buku Convention of Economic Hitman dari John Perkin, bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan. Maka hati-hati kalau mau hutang. Terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi. Kita mesti hitung betul, kita mesti prudent betul. Karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps karena hutang. Namun demikian, kalau mau pakai kekuatan dalam negeri, artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%, kemudian govern berjalan bisa dengan baik, maka ICOR bisa turun 4%, dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita. Ease of doing business mesti dilakukan. Hanya saja memang, kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Waktunya habis. Waktu sudah habis. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dari capres nomor urut 2 dalam waktu 1 menit, Pak Anies. Sebaiknya disebutkan berapa persentase yang ideal, Pak, untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Sehingga kita aman di situ, di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita. Di samping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Baik. Terima kasih. Harap tenang dulu. Harap tenang dulu. Kita kembali ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan panelis Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio mengambil undian sub pertanyaan kelima dalam fishbowl. Baik. Tinggal tersisa 2 pertanyaan lagi. Apa yang diambil oleh Pak Marsetio? Kita perlihatkan ke kamera, Pak. Geopolitik. Baik, geopolitik adalah subtema kelima. Dan selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Philip J. Vermonte untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl. Huruf A. Geopolitik huruf A. Geopolitik Saya huruf ambil A. Baik. amplopnya, masih tersegel. Silakan Anissa. Baik, kita akan buka amplop yang tersegel ini. Subtema kelima yang harus dijawab adalah tentang geopolitik. Dan kami ingatkan kembali kepada calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Dan pertanyaan untuk Bapak Ganjar Pranowo adalah konflik Laut Cina Selatan belum selesai dan Code of Conduct belum disepakati. Bahkan menjadi arena persaingan hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok.
Pertanyaannya, apa inisiatif baru yang ditawarkan paslon agar Indonesia berkontribusi dalam mengelola konflik Laut Cina Selatan? Waktu menjawab 2 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Indonesia bukan claimant. Jadi sebenarnya kita punya banyak langkah untuk bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita evaluasi perjalanan selama ini bagaimana di Laut Cina Selatan tidak pernah selesai. Sudah dengan DOC, sudah dengan COC, 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka usulan kami sangat jelas dan clear. Apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tahu persis, modernisasi peralatan di Tiongkok akan selesai di tahun 2027. Apa artinya? Kalau kita bicara One China Policy, maka seluruh dunia pasti akan mengakui bagaimana peran itu. Yang kedua, ketika kemudian peran itu menjadi kuat, maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul. Mungkin perangnya tidak sampai ke Indonesia, tapi pada sisi lain kita bisa kena dampak. Yang berikutnya, bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut Cina Selatan. Maka kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara TNI Angkatan Laut kita untuk bisa berpatroli. Sehingga logistiknya menjadi sangat murah. Tidak lagi kembali ke titik awal atau mereka bilang kami hanya pergi. Kalau kembali kami tidak bisa lagi karena logistik kami habis. Maka inilah titik-titik penting yang mesti kita dorong dan kita akan bisa membawa posisi inisiatif ini untuk membuat tadi yang saya sampaikan adalah kesepakatan sementara untuk menghindari potensi-potensi yang lainnya lebih tinggi. Kita akan meredam dengan cara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Selanjutnya kami persilahkan. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang Bapak dan Kita Ibu sudah sekalian. sepakat di awal Bapak Ibu. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Jawaban Pak Ganjar tidak ada satu kata pun menyebut kata ASEAN. Padahal kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah ASEAN. Dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendiri ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan. Bukan sekedar hadirin dalam summit-summit ASEAN. Kita menjangkau semua dan negara-negara ASEAN yang sekarang ini menjadi pintu masuk bagi kekuatan Tiongkok misalnya di Laut Cina Selatan. Apakah itu Laos, apakah itu Myanmar sekarang, itu akan menjadi bagian dari kesepakatan ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional. Bukan sekedar Indonesia berhadapan dengan negara lain, tapi satu region. Dan Indonesia memimpin ASEAN. Itu kata kuncinya menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon tenang. Kita lanjutkan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Jadi keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu. Ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Waktu jadi habis Pak Prabowo. Ya,
Terima kasih. Baik, selanjutnya harap tenang, kita sudah sepakat di awal. Kita kembali ke calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih Mas Anies, saya tidak memberikan catatan ASEAN. Saya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu rumitnya minta ampun. Karena harus dengan konsensus. Maka kenapa banyak persoalan tidak selesai. Disitulah ketika kemudian amanah yang diberikan kepada saya, revitalisasi ASEAN. Agar kemudian pengambilan keputusannya tidak bulat. Sehingga kalau kita berbicara Laut Cina Selatan kemudian menggerakkan ASEAN, oke itu betul. Tapi terbayangkan DOC, COC yang sudah lamanya minta ampun 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka pengambilan keputusannya, proses pengambilan keputusan di ASEAN itulah yang mesti juga kita review sehingga akan bisa lebih cepat. Yang berikutnya, saya sepakat alutsista angkatan laut yang ada di sekitar sana harus menjadi prioritas. Dan begitu saya jadi presiden, kita tunjukkan kedaulatan kita, gas yang ada di Natuna Utara harus dieksploitasi oleh kita sendiri untuk menunjukkan power kita pada dunia. Waktu sudah habis Pak Ganjar, terima kasih. Oke. Mohon tenang, masih ada satu sub pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh ketiganya pada sesi ini, pada segmen ini. Kami beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, dan kami persilakan kepada Profesor Dr. Widya Setiabudi Sumadinata untuk mengambil undian pertanyaan subtema. Silakan Pak Widya. Ini adalah yang terakhir. Yang ke-6. Yang diambil oleh Pak Widya, subtemanya adalah globalisasi. Baik. Globalisasi subtemanya. Baik, selanjutnya kami kembali persilakan panelis Ibu Kuri Maharani Savitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl dan memperlihatkannya kepada moderator dan juga kepada hadirin serta kepada para capres. C. Globalisasi C. Baik, saya ambil amplopnya C, globalisasi masih tersegel. Anissa silahkan. Baik, sekali lagi masih tersegel. Ini globalisasi huruf C. Kita akan lihat bersama. Kami ingatkan kembali sekali lagi bagi para calon presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena kami tidak akan ulang. Pertanyaan untuk Bapak Anies Baswedan adalah globalisasi membuka peluang masuknya budaya asing ke Indonesia, tetapi juga memungkinkan budaya Indonesia untuk mendunia. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon mempromosikan budaya populer Nusantara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional? Waktu Bapak menjawab 2 menit Pak Anies, kami persilahkan. Ya. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup di bidang kebudayaan. Bukan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Dengan begitu, maka karya-karya kita, dari mulai kuliner, karya seni seperti film, itu menjadi tumbuh berkembang dan kemudian bisa dibawa ke level global. Dan kita berencana di dalam diplomasi ini melibatkan semua, diaspora dilibatkan, mahasiswa dilibatkan, mereka yang berada di luar diajak menjadi bagian dari diplomasi. Kemudian yang tidak kalah penting, kita ingin membangun rumah kebudayaan Indonesia di tiap-tiap region di seluruh dunia. Sehingga di tiap-tiap region kita akan memiliki satu tempat di mana Indonesia menunjukkan karya budayanya. Di mana kita menjual kepada mereka bukan sekedar komoditas-komoditas perekonomian, tapi juga kita menawarkan kepada mereka nilai karya budaya Indonesia. Kemudian kuliner, kita merencanakan untuk membantu mendorong tumbuhnya restoran-restoran, kafe-kafe Indonesia di berbagai kota besar di seluruh dunia. Sebagaimana sekarang menyaksikan, banyak sekali restoran asing di sini. Kita harus memiliki rumah kuliner Indonesia di berbagai tempat. Dan itu siapa? Negara yang ada di belakangnya. Negara yang fasilitasi. Dengan begitu maka swasta yang terlibat akan bisa mengelola ini, tapi awalnya investasi dari negara. Dan lalu disiapkan
kredit yang memungkinkan bagi usaha kecil mikro untuk menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Kemudahan di dalam permodalan, kemudahan di dalam mengakses pasar internasional, itu semua dilakukan supaya seluruh jajaran bisa terlibat di dalam kampanye diplomasi kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Baik, selanjutnya calon presiden nomor urut 2. Harap tenang. Mohon tenang, Bapak dan Ibu, mohon tenang. Calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Saya kira yang disampaikan Pak Anies masuk akal ya, walaupun memang itu bersifat normatif ya. Memang kembali kalau dikatakan negara yang harus berperan, kuncinya adalah bahwa kita ini harus punya dana yang cukup. Kita harus punya tabungan yang cukup. Kita harus punya sovereign wealth fund yang cukup. Untuk itu kita harus punya laba yang cukup. Kita harus punya neraca perdagangan yang positif. Kita harus punya tabungan yang banyak. Dan untuk itu hanya bisa dilakukan dengan hilirisasi, dengan penghematan, dengan efisiensi, dengan penerimaan pajak yang baik dan yang efisien. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya kita dengar, mohon tenang, kita dengar tanggapan ataupun jawaban dari calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban capres nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Teknologi digital sudah mendunia, kita semua menggunakan itu. Maka ada satu kata namanya viralisme. Maka ketika kemudian ada yang konvensional, kita mendorong agar para duta besar kita, diplomat kita untuk menjadi tenaga pemasar, mereka menjadi fasilitator, mereka juga kemudian mempromosikan yang ada di dalam negeri maupun menarik yang potensi di luar negeri ke dalam negeri dengan berbagai kerjasama dan fasilitasi dari negara, maka viralisme sebenarnya bagian yang bisa kita dorong dari tanah air sendiri. Kalau kita lihat Nicky, Rich Brian, Karina seorang intelektual yang hebat sekali yang menemukan antivirus AstraZeneca. Dia diaspora yang hebat, kita promosikan, kita viralkan. Nicky Rich Brian, Voice of Baceprot yang kemudian mendunia kita fasilitasi, maka dialah yang akan bisa mendapatkan keuntungan dan sekaligus menjadi diplomat Indonesia. Sudah habis, Pak Ganjar. Oke, harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih, kami bersyukur sekali bahwa Bapak-Bapak berdua sepaham dengan apa yang kami gagas. Dan ketika kami ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Panglima Diplomasi, maka setiap kegiatan ke luar negeri adalah bersama dengan delegasi kebudayaan, delegasi seni. Dan datang ke pusat-pusat kegiatan kebudayaan, kesenian di negara-negara yang dikunjungi. Bukan hanya datang rapat lalu pulang, tapi datang di sana menemui aktivitas-aktivitas kesenian, kebudayaan, sehingga mereka pun menyadari bahwa Indonesia ini negeri yang kaya budayanya. Karena setiap presidennya datang, dia membawa delegasi kebudayaan, ditunjukkan di sana, bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, maka dunia akan menyaksikan. Ingat, setiap presiden datang sebuah negara, seluruh media di negara itu memperhatikan. Itu kesempatan luar biasa untuk mempromosikan Indonesia, dan itu yang kami kerjakan di samping yang sudah kami lakukan, kami katakan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Dan kami persilakan untuk para capres untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan kita akan jeda sejenak dan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024 masih akan terus kembali. Kali ini bukan mau jawab pertanyaan dari panelis, tetapi pertanyaan dari antar calon presiden. Akan ada bertanya dan menjawab dari para calon presiden. Dan kita akan kembali di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Apa? Hari kasih sayang. Kalau itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu sayangku. Hari itu adalah hari pemilihan umum sayang. Aku jadi pengen deh ke TPS tersayang sama kamu. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS. Gunakan hak pilih kamu. Bunganya belum
Bayar. Untuk Indonesia. Pemilu 2024 kamu nyoblos apa, Nat? Nggak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita itu berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berprestasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Memilih nggak keren. Kita memilih untuk Indonesia. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Iya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu di cekdptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Semua manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia dan kami tak ingin suara kami sia-sia. Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu 14 Februari 2024. Untuk Indonesia. Pemilu 2024 kamu nyoblos apa, Nat? Nggak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berprestasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Memilih nggak keren. Kita memilih untuk Indonesia. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Untuk Indonesia. Kinara, nama kamu udah terdaftar di Cek DPT Online belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Klik pencarian di pojok kanan bawah. Setelah mengisi NIK atau nomor paspor,
Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di cek DPT online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di Pemilu 2024. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilihan. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, Mari kita berpartisipasi dalam Pemilu 14 Februari 2024. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Dan sebelum kita mulai segmen kali ini, kami ingatkan sekali lagi para hadirin, Bapak Ibu yang berada di lokasi, yang berada di dalam ruangan. Mohon tenang. Sudah kita saksikan sama-sama tadi tata tertibnya, semua sepakat ya? Sepakat? Oke. Dan segmen ini adalah segmen yang paling mudah memancing keriuhan. Karena di segmen ini calon presiden bisa saling bertanya. Jadi kami mohon kerjasama dan komitmen dari para hadirin, dari Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap menjaga ketertiban dan memberikan hak yang sama kepada calon presiden yang sedang berbicara untuk bisa menampilkan performa terbaiknya. Dan kami undang Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies untuk maju ke podium. Kami persilakan Pak. Baik, jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh capres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon presiden yang menjawab. Sebelumnya kepada para calon presiden 2024 mohon diingat untuk melakukan tanya jawab sesuai tema debat pada malam hari ini, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Dan jika menggunakan singkatan atau terminologi, maka wajib untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan yang dimaksud. Sepakat ya? Baik, kita sepakat. Mohon tenang. Dan kesempatan pertama di segmen ini kami berikan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan. Waktu Pak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Mas Anies, anggaran pertahanan belum ideal. Tadi saya sampaikan kita perlu 1-2% dari PDB. Sekarang masih 0,78%. Ini data. Untuk beli alutsista masih harus ngutang dan utang kita di 2023 naik dari 20,7 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Padahal target Renstra kita, perlu saya panjangkan, rencana strategis ya. Minimum essential force di 2024 tidak tercapai kira-kira. Karena sekarang hanya 65,49% dari target. Kira-kira menjadi pertanyaan saya nih Mas Anies. Apa solusi ekonomi pertahanannya untuk kita bisa mengejar ketertinggalan dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu agar pertahanan kita menjadi strong? Baik, masih ada Bapak sedikit lagi? Cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon untuk tenang. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menjawab waktu Bapak 2 menit. Silakan. Terima kasih Pak Ganjar. Jadi terkait dengan anggaran pertahanan, seperti tadi disampaikan kita masih di bawah. Kalau tadi disebutkan 0,78, kami memandang memang perlu sampai dengan 1,5% yang kita butuhkan. Dan untuk itu maka kita harus memperbesar GDP kita, memperbesar APBN kita. Karena itulah pertumbuhan ekonomi menjadi penting. Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas, harapannya maka kita memiliki masukan negara yang cukup. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan hutang. Hutang-hutang yang digunakan untuk aktivitas produktif yang meningkatkan kesejahteraan, menumbuhkan perekonomian. Itu juga salah satu cara untuk memperbesar APBN kita dengan adanya pendapatan ini. Yang ketiga adalah bagaimana pajak kita
diperluas basisnya, ditingkatkan efektivitasnya, lagi-lagi untuk meningkatkan pendapatan. Namun tidak kalah penting adalah memastikan bahwa praktek-praktek koruptif yang membuat anggaran terserap tidak secara optimal itu ditiadakan. Dengan begitu, maka porsi yang kita miliki untuk sektor pertahanan akan bisa kita alokasikan. Tanpa kita memiliki anggaran yang cukup, maka alokasi di sini menjadi berat. Dan bila kita melakukan pembelanjaan, maka kami membayangkan justru menggunakan kekuatan sendiri. Kalaupun ada dalam bentuk hutang, maka itu satu paket dengan belanja senjatanya, belanja alutsistanya, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Dan meniadakan praktek-praktek middleman di dalam penyelenggaraan alutsista. Seperti peraturan perundangan yang mengharuskan itu G2G atau langsung dengan korporasi yang membuatnya. Jadi kami melihat dengan cara seperti itu, meningkatkan alokasi itu satu hal, mengefisienkan itu hal berikutnya yang harus kita kerjakan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Pak Ganjar, kami persilakan untuk menanggapi harap tenang. Pernyataan dari calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit. Pak Ganjar, kami persilakan. Ya, ternyata jawaban saya dapat bonus. Sebenarnya saya ingin membahas yang soal pertahanan dan alutsistanya, tapi oke. Saya kira terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menyatakan dengan jelas, maka pertumbuhan ekonomi 7% wajib. Alokasi 1-2% PDB menurut saya menjadi keharusan agar kuat. Dan belanja alutsista kita ini harus jadi investasi pertahanan kita. Tanknya dibuat di Pindad, helinya di PT DI, fregatnya ada di PT PAL, sibernya ada di PT LEN. Maka kalau kemudian itu bisa kita optimalkan betul-betul, rasa-rasanya apa yang ingin kita capai dari minimum essential forces-nya akan tercapai. Kalau kita lihat di 2024 yang rasa-rasanya agak berat bisa dicapai, maka saya khawatir makin mundur, tidak ajak dalam perencanaan, ini menyulitkan. Dan kita perlu garda samudra untuk mengawal Indonesia dan pertahanan sakti 5.0. Waktu habis, terima kasih Pak Ganjar. Kami persilakan, oke, tenang. Kami persilakan Bapak Anies untuk menanggapi tanggapan dari Pak Ganjar, waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, pemanfaatan atas sumber daya lokal itu penting, perlu kita teruskan. Dan kita perlu memanfaatkan juga, memastikan bahwa tenaga-tenaga dalam negeri untuk bidang pertahanan itu diinvestasikan secara serius. Pembahasan mengenai investasi sumber daya manusia ini kunci. Kita perlu mengirimkan lebih banyak lagi generasi baru untuk ilmu-ilmu alutsista. Sehingga ke depannya penyelenggaraan alutsista domestik bisa berkembang. Itu satu hal dalam jangka panjang. Nah, karena itu saya sepahaman tentang pentingnya dalam negeri. Tapi tidak kalah penting ketika kita berbicara tentang memastikan bahwa belanja alutsista itu bersih. Tidak melibatkan korporasi-korporasi yang punya masalah dengan korupsi. Dengan begitu maka bukan saja anggarannya efisien, tapi tidak bocor di dalam belanja alutsista. Baik, terima kasih Pak Anies, waktunya sudah habis. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian, baru saja kita lihat nomor urut 3 dan 1 saling berhadapan dengan tanya jawab dan memberi tanggapan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan akan bertanya kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan Pak Anies untuk bertanya, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa
semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa. Kejujuran. Kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi. Jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita, kasihan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu, Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Oke. Harap tenang, kita sudah sepakat Bapak Ibu yang ada di ruangan. Baik, sekarang saatnya kita akan melihat calon presiden nomor urut 2 dan 3 saling bertanya dan menanggapi. Diawali dengan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, Pak Ganjar. Pak Ganjar,
mengatakan bahwa anggaran pertahanan kita sebaiknya naik 1-2%. Dan bahwa kita harus membangun industri pertahanan dalam negeri yang kita utamakan. Pertanyaan saya, kalau kita menaikkan sampai dengan 1-2%, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan tentang teknologi yang mana yang kita prioritaskan dalam peningkatan pertahanan itu? Postur mana? Daratlah, lautlah, udara, atau ketiga-tiganya, atau kita mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi? Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Cukup. Baik. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukkan di tengah, memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Mana pilihannya dari matra itu? Proporsional Pak. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darat karena kita negara archipelagic. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut. Prioritas. Laut, mereka butuh sonar Pak. Mereka butuh sensor-sensor Pak. Dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor 1 hari ini. Yang berikutnya tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung Pak. Kasihan prajurit. Pak kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu Pak di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, cyber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari PT PAL. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak Yang untuk mana? bisa Yang menjelaskan. mana dibatalkan? Dengan PT PAL yang kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal selam. Pak Prabowo. Jadi nanti itu. Ini nggak apa-apa kalau saya terima sebenarnya debat sebenarnya seperti ini. Kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Bapak Ganjar, silakan. Silakan Pak dilanjutkan, masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Iya, ya karena sudah selesai. The stage is yours Pak, silakan. Baik, silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi, alat perang itu usianya kurang lebih 25-30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang, dan sebagainya. Jadi, bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai. Ya. Kemudahan, jadi pesawat, umpamanya pesawat Mirage 2005, yang ada di Qatar, yang rencananya kita ingin akuisisi, itu usia pakainya masih 15 tahun Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah sementara 3-7 tahun ini, kita perlu deterrent, kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan, tapi waktu yang singkat tidak cukup. Baik, waktu sudah habis. Saya kembali ke Capres nomor 3. Tenang dulu. Bapak Ganjar untuk menanggapi tanggapan dari Pak Prabowo. Silakan Bapak 1 menit. Ya awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot. Saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri. Di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang
dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga calon presiden kita, Bapak dan Ibu sekalian. Baik para hadirin dan juga pemirsa, kita akan jeda dulu. Selanjutnya akan sama seperti segmen ini, akan ada tanya jawab antar capres dan kami persilakan untuk para calon presiden kembali duduk. Jangan kemana-mana, tetap di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Nggak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berprestasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Memilih nggak keren. Kita memilih untuk Indonesia. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! PRT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu di cekdptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Semua manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia dan kami tak ingin suara kami sia-sia. Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu 14 Februari 2024. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Nggak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berprestasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa.
Anak muda membangun bangsa. Memilih gak keren. Kita memilih untuk Indonesia. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiun. Nah, sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Kinara, nama kamu udah terdaftar di Cek DPT online belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Klik pencarian di pojok kanan bawah. Setelah mengisi NIK atau nomor paspor, Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di Pemilu 2024. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilihan. Demi Indonesia damai, adil dan makmur, Mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Masih bersama kami pemirsa dari Istora Senayan Jakarta, debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada para hadirin yang berada di dalam Istora Senayan untuk bisa menghormati ketika para calon presidennya sedang berbicara dan kita memberikan waktu yang sama. Jadi kami mohon ketenangan Anda yang berada di Istora Senayan Jakarta. Dan kepada 3 calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo, dimohon untuk menuju ke podium. Kita akan lanjutkan, Bapak, segmen tanya jawab. Dan kami ingatkan lagi ada 6 subtema malam hari ini, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Jadi sudah kita kunci ya, Anissa ya. Hanya ada 6 subtema yang kita bahas malam hari ini dan juga jika menggunakan terminologi atau istilah maka harus dijelaskan. Dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit, kami persilakan Pak Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana.
Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang, mohon tertib Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan, kami persilahkan kepada Capres nomor 2 Pak Prabowo untuk bertanya kepada Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktunya 1 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis Pak Prabowo. Baik, Pak Anies silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Prabowo, waktu Anda 2 menit. Silakan. Ya, jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita.
Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru. Ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang supaya kita bisa mendapatkan intisari dari jawaban maupun pertanyaan dari ketiga capres kita ini. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan, bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak Anies. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang. Tenang dulu yuk supaya kita bisa lanjutkan acaranya. Mohon tenang dulu. Mohon tenang menjaga ketertiban, kita berikan hak yang sama kepada 3 capres kita, mohon tenang. Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab yang terakhir, yakni calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk saling tanya jawab dan menanggapi
Dan kami silakan Pak Ganjar untuk bertanya kepada Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, silakan Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktu habis. Pak Prabowo silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar, waktu Bapak 2 menit silakan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar, waktu Bapak 1 menit silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair.
Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon presiden kita. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu dan tentunya akan kembali dengan segmen para calon presiden ini akan menyampaikan pernyataan penutup dari debat ketiga calon presiden tahun 2024. Tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden tahun 2024. Fiona. Aku nggak mau. Tunggu dulu Fiona. Apa? Hari kasih sayang? Kalau itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu sayangku. Hari itu adalah hari pemilihan umum sayang. Aku jadi pengen deh ke TPS tersayang sama kamu. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS. Gunakan hak pilih kamu. Mas, bunganya belum dibayar. Oh iya. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Iya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cek dptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! PRT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu di cek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Semua manusia
manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia dan kami tak ingin suara kami sia-sia. Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu 14 Februari 2024. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Nggak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berprestasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Pemilih nggak keren. Kita memilih untuk Indonesia. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiun. Nah, sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Kinara, nama kamu udah terdaftar di cek DPT online belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Klik pencarian di pojok kanan bawah setelah mengisi NIK atau nomor paspor. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di cek DPT online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktunya cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di pemilu 2024. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilih Anda. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, Mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dari Istora Senayan Jakarta dalam acara debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu sekalian karena ada jutaan orang di rumah yang berhak juga mengikuti acara ini dengan ketenangan nih saya untuk bisa mendapatkan intisari dari debat ketiga ini. Dan kita sudah sepakat sejak awal dan juga sudah tertera jelas di tata tertib bahwa Bapak Ibu yang ada di sini harus tenang. Kepada ketiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, kami mohon untuk maju ke podium. Segmen ke-6 ini adalah segmen terakhir di mana para calon presiden akan menyampaikan pernyataan penutup. Dan kesempatan pertama kami berikan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit. Kami persilakan Pak Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa dasawarsa ini negara kita terhindar dari konflik bersenjata dengan negara asing. Ini berkat kepemimpinan dan kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Dan saya mengajak kita semua mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin dan presiden kita terdahulu. Juga saya bertekad manakala saya menerima mandat dari rakyat untuk tetap menjalankan politik bebas aktif, non-blok, menghormati semua negara, menjadi tetangga baik bagi semua negara di kawasan kita, menjaga jarak yang tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat dengan semua kekuatan, menjalin kerjasama ekonomi. Saya juga ucapkan terima kasih dan mengajak semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri dan ASN di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Kita perlu untuk
mempertahankan sistem yang sudah baik. Saya akan teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang komando. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri, dan ASN secara signifikan. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun, dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Waktu habis, terima kasih. Bapak Prabowo Subianto, terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan. Baik, oke, tenang dulu. Kami beri kesempatan untuk calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Terima kasih. Untuk mengakhiri ini tentu saja saya ingin membacakan kembali data, saya khawatir kita keliru. Kalau dari buku Himpunan RKKL 2019-2004, anggaran Kementerian Pertahanan 2019 107,158, 2020 127,358, 2021 136,996 triliun. Ada peningkatan. Maksud saya agar kita tidak keliru pada soal data. Dan capaian IMF kita dari data lakibnya Kemenko Polhukam yang dipublish secara terbuka, karena kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemenhan secara terbuka, maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi. Maka Bapak Ibu, dalam konteks politik luar negeri kita, maka otonomi strategis menjadi begitu penting untuk meredefinisi dari politik kita yang bebas aktif. Duta besar cyber menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan-perubahan global yang ada. Duta besar krisis iklim kita perlukan, garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita. Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan, dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Keamanan mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan Cyber Polri kita dorong sampai satuan baru di setiap Polda untuk TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia Garda Samudra. We are Waktu habis Bapak Ganjar Pranowo. Oke, tenang dulu. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit. Silakan Pak Anies. Sebagai Presiden Republik Indonesia, maka prioritas pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada tiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia. Dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengamankan dipikirkan kesejahteraannya. Memastikan bahwa kenaikan gaji tiap tahun, memastikan mereka punya rumah dinas, memastikan kesejahteraannya aman. Sehingga mereka bisa konsentrasi. Siapa itu? TNI, Polri, termasuk ASN di bidang pertahanan. Itu kunci nomor 1. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang menjaga keamanan, maka kita juga berbicara tentang bagaimana pelibatan kita di dalam kancah internasional. Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia Indonesia di tingkat dunia. Hadir, mewarnai, membawa nilai-nilai Indonesia. Dan seperti juga di debat ini, tidak banyak ruang diberikan untuk berbicara di forum global. 2 menit, 3 menit itulah waktunya. Tapi di situ seninya, bagaimana kompleks gagasan, kompleks ide disampaikan secara lugas. Dan ketika Indonesia menyampaikan posisinya tegas, maka kita tidak akan ragu. Kita memperjuangkan penghapusan penjajahan di muka dunia. Maka Indonesia tidak sungkan untuk mengatakan pada negara manapun, hentikan penjajahan di tanah Palestina. Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat. Bukan cuma sekedar statement dari Menteri Luar Negeri, tapi serius menjajaki seluruh kekuatan. Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani. Dan mulainya dari mana? Dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika, pemimpin yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah
di dalam pertemuan-pertemuan global membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan, we will no longer absence, Indonesia will be presence, and Indonesia will color the world. Indonesia absence no more, respected forever. Habis Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Panas. Ya. Kita ke para penonton di narasi ya. Gimana kalian semua musyawarah? Gimana debat hari ini gimana? Jujur angkat tuh. Angkat seru. Lebih seru dari debat pertama. Angkat emojinya. Suka nggak debatnya? Suka nggak? Angkat emojinya. Panas. Ada yang mau nangis. Sirian tetap nangis di belakang tuh. Sirian nangis. Kenapa? Rian kenapa nangis? Lu kenapa nangis Rian? Substansinya tidak. Kita lihat cuma yang tendensius. Benar. Karena ini memang show, bukan masalah materi. Ini tentang pertunjukan. Fakta kok tendensius itu gimana? Aduh. Bentar. Ini menjadi bukti. Ini menjadi bukti tadi saya bilang kurang ini emotikonnya. Harusnya apa? Kalau dirimu apa? Emotikon apa? Yang lagi marah gitu. Yang merah. Oh tendensius. Show. Ini show banget. Tapi dibanding debat 1 ini lebih rame sih. Ya. Dan menurutku Mas Ganjar di sini jauh lebih bagus dibandingkan debat pertama loh. Benar, ya, setuju. Mas Ganjar tadi maksudnya lebih bagus menyerang Pak Prabowo-nya. Enggak, lebih overall. Lebih bagus outfit, jaketnya. Oh, secara jaketnya enggak, maksudku lebih jelas posisinya seperti apa. Yes. Di debat pertama tuh kayak agak
agak gamang. Di sini tuh jelas ditanya angka berapa? 5 untuk Prabowo. Kemudian tidak menjawab dan kemudian bicara selalu pakai data. Ya. Jadi kalau dibandingkan performa, ini aku bukan membandingkan 1, 2, 3, tapi membandingkan Ganjar di 1 dan Ganjar di 3, lebih bagus Mas Ganjar yang sekarang, menurutku. Ya. Menurutku itu. Kalau kita selalu melihat kalau bagus nggak bagusnya nih hari ini kadang-kadang dari bangsa pertama sama yang kedua itu adalah bagaimana bagusnya paslon saling menyerang. Kalau nggak saling menyerang nggak terlihat bagus. Padahal bener nggak? Yang begitu pertama diserang oleh Anies, wah ini keren. Karena serangannya bukan kepada substansinya, bener kata teman yang di belakang tadi. Sebetulnya tapi begini, saya perspektifnya agak berbeda, Niko. Karena kita akan memilih calon presiden. Yes. Ingat nggak videonya Syahrukan? Kita mau beli tisu aja kita, aduh ini yang harus bersih. Kita mau beli apa kita sangat resek, istilahnya sangat korek ya. Kita mau milih presiden, mau milih orang nomor 1 di Indonesia. Kan kita harus tahu betul-betul kepribadiannya. Kita harus kuliti dia, kita harus tahu ini kita ibaratnya orang yang tepat nggak yang akan bawa kita memimpin Indonesia menjadi negara hebat yang kita idam-idamkan gitu. Masa kita akan memilih misalkan presiden yang dikhawatirkan ketika memimpin dia akan seenaknya sendiri. Jadi perlu dipancing untuk tahu bagaimana dia under pressure. Harus dihadapkan. Karena kayaknya strategi Mas Anies dari awal jelas sih, memancing supaya Pak Prabowo marah. Tidak. Ya nggak sih strateginya? Gimana yang di studio? Strateginya itu cuman begitu aja caranya. Kita kan begini, kita ingin tahu bahwa apa yang dilakukan itu kemudian naturalnya bagaimana. Itu aja yang sampai kemudian ada kalimat Mas Anies tadi apa pokoknya jangan emosi jangan gitu ya. Harus dingin, jangan emosi. Harus tenang. Harus tenang. Jadi kayaknya kan bisa dong. Kasih pertanyaan kayak Mas Ganjar kan bisa. Pak, ini saya punya angka. Ini semuanya turun, silakan dijawab, Pak. Mengapa turun? Bisa begitu. Mas Ganjar tadi juga ngomong parah. Iya kan dari awal sih kelihatan dari awal kan Pak Anies memang sudah mulai gitu. Tapi ya mungkin seperti Mas Niko bilang kayak begini ini akhirnya jadi show gitu. Tapi Mas benar, saya juga setuju kayak tadi kita dengar redefinisi politik luar negeri bebas aktif. Sebetulnya kita pengen tahu kan seperti apa, tapi waktunya nggak sempet. Gitu. Jadi orang lebih ngelihat tackle-tackleannya, ya kan? Kalau main bola nih entertainment jadinya, bukan soalnya lagi masalah substansi. Gimana mau bahas substansi begitu? Cuma waktunya 1 menit dan sebagainya gitu. Jadi memang formatnya nggak memungkinkan kita untuk tahu lebih dalam soal visi misi dan sebagainya. Yang akhirnya bisa kita dapat semua itu. Ya udah next di Mata Najwa aja deh. Terus juga tadi gua kasihan banget sama moderatornya menghabiskan waktu dengan nyuruh tenang pendukung. Iya. Tenang. Lagi ya udah dibilangin kagak usah lah pendukung datang. Orang kita aja di sini rame. Gimana yang di sana? Sangat wajar pendukung akan mau menyuarakan. Kita aja di sini tadi teriak-teriakan sampai gitu. Apalagi di sana gitu ya. Makanya kagak usah datang lah, kagak usah banyak-banyak tuh pendukung. Ya nggak sih? Betul, setuju gua. Dari awal. Pendukungnya udah dibatasi 75 kan ya? Iya. Mungkin rupanya karena terbawa lah suasana. Siapa kita ke bawah suasana. Jadi angkanya 5 doang nih. Kembali ke substansi. 11 doang nih. 11 dari 100. 11 berarti berapa? 1,1. Loh iya. Loh, kan dibilang tadi. Banget 4 tahun 1,1. Begini, kalau kita itu berarti nggak kerja apa-apa loh itu. Gagal. Jadi tapi kalau semua penjelasannya tadi itu nanti saya jelaskan ketika bertemu kan. Mas Ganjar membalas. Karena dipancing, berapa nilainya, ya kan gitu. Oh, kalau menurut saya di bawah 5, dipancing lagi, berapa di bawah 5? Sebut dong. Jangan cuma mancing. Gitu. 1,1. 1,1 kata. Cuma kayaknya yang malam ini akan, kok gue disebut-sebut ya? Bu Sri Mulyani. Oh iya. Salah ini disebut-sebut. Iya. Sebagai salah dan ya. Tapi sebentar, saya penasaran nih sama tonton Komisi 1. Terkait pada saat COVID yang dijadikan sebagai alasan bahwa kemudian... Sorry, kita lihat Mas Ganjar akan konvers, kita nonton dulu ya. Bertanya, dimulai dari sekarang, silakan. Silakan kalau ada mau bertanya. Ya, silakan. Saya Mista dari iNews mau nanya, di dalam debat tadi Bapak sempat menyampaikan sejumlah data dan fakta. Kalau misalkan dari sudut pandang Bapak, apakah Bapak merasa puas
dengan debat pada malam hari ini, di mana pada saat memaparkan data itu sempat ada perdebatan dengan paslon lainnya. Terima kasih Pak. Enggak, saya tidak berbicara puas atau tidak puas. Tapi debat ini adalah edukasi kepada publik agar publik punya preferensi untuk memilih. Maka ketika ada statement datanya tidak benar, maka saya tunjukkan data yang saya kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Kecuali Anda punya cara yang lain yang sudah saya berikan kesempatan. Silahkan kali ini boleh dibantu, sayang tidak ada yang membantu. Maka publik, masyarakat mesti diberikan edukasi berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti. Itu benar, ini salah, ini omdo, dan ini benar. Ada yang lain? Silakan moderator. Siapa yang? Selamat malam Pak Ganjar, Ya. saya Zulis dari TVRI News Jakarta Pak. Oke. Pak, tadi Pak Prabowo berkali-kali menyatakan ingin membuka datanya kalau ada waktu yang cukup atau di forum yang lebih terbuka. Apakah Pak Ganjar nanti ke depannya akan menagih janji tersebut untuk mengadakan debat mungkin Pak di luar debat yang digelar oleh KPU ini? Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Karena Anda akan berbicara dengan yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan umpama, beliau akan berdebat nanti dengan DPR. Ya, dan publik akan melihat, tapi dengan saya sudah cukup ada di sini. Maka publik kita minta untuk menilai bahwa saya mengajak untuk membandingkan data dan beliau tidak sanggup. Ada lagi? Cukup? Oke ya, makasih teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Ganjar dan Pak Mahfud atas waktunya. Dan sesaat lagi kita akan juga mengikuti Q&A dengan paslon berikutnya. Panggil aja kali ya? Panggil apa? Baik, sekali lagi kami persilakan untuk rekan-rekan media yang Tadi yang ingin dipikir akan menjadi kekuatannya Pak Prabowo malah jadi, maka saya bilang tadi loophole karena begitu banyak keputusan-keputusan di Kementerian Pertahanan yang di studio aja. Benar kan? Ya, karena memang Kita udah balik lagi nih on air. yang sedang menjabat ya itu sah kan untuk dikuliti sebagai pejabat. Tadi menarik, tapi tadi menarik Mas Ganjar bilang bahwa ya forumnya ya di sini gitu. Ini ujiannya. Ini ujiannya dia bilang. Dan tadi berarti Mas Ganjar menilai Pak Prabowo tidak perform. Tadi kan secara nggak langsung ngomong Secara gitu kan. diplomatisnya lah tadi. Artinya mestinya Kalau Anda tidak perform gitu. angka-angka tersebut kan mestinya dengan mudah dipatahkan kalau dia tahu masalahnya. Dan ini kan tiap hari masalah angka-angka yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi adalah masalah yang tiap hari diurus gitu. Harusnya dengan mudah dijawab satu persatu kenapa ada penurunan dan apa solusinya. Kan bukan cuma bilang, Pak ini kenapa turun, solusinya apa. Kan bagus pertanyaannya. Bukan hanya melakukan evaluasi saja, tapi harus juga ada jawabannya gitu. Gimana Mbak Kristina? Mbak Kristina, setuju ya? Udah mulai ketawa dia. Ketika dianggap Ketawanya ketawa stres. Ketika dianggap tidak perform. Enggak, yang soal MEF dulu ya, benar. Itu memang tidak bisa dipenuhi karena refocusing. Itu menyita banyak sekali. Dan tapi kita harus hargai juga peran dari TNI. During that time, ya kan begitu banyak rumah sakit yang difungsikan untuk COVID, APD penyediaan, vaksinasi segala macam. Nggak fair kalau kita nggak ini ke mereka. Nah soal tadi ya, soal data-data, ya saya pikir sih harusnya itu bisa di-counter. Kalau memang misalnya ini ya, harusnya bisa di-counter. Karena pasti punya juga, cuman mungkin ya itu tidak siap atau tidak punya catatan untuk bisa di-counter saat itu juga. Seperti itu. Tapi yang saya nggak setuju sama Mas Ganjar, Mas Niko, ngapain juga dia mesti nantangin kalau perlu stafnya sini dan Karena ngomong data. Enggak, tadi ngomong data. Ya, enggak, tadi kan ngomongnya bilang nanti kita minta tempat waktu. Ya kalau emang nggak bisa jawab, nggak usah dipaksa, harus maksa-maksa jawab, suruh pakai bawa staf segala kasihan. Dan sebenarnya tadi pertanyaan jadi kasih kesempatan. Enggak itu. Karena tadi kalau in defense of Prabowo tadi. Ganjar tadi ngasih statistik banyak banget. Kajunya anak fisika ya. Kalau orang misalnya nanya kayak, Pak, ini turun segini, ini turun segini, ini turun segini, turun segini. Orang kayak, gue mau jawab yang mana ya gitu. Apalagi nih. Soalnya ditanya kayak banyak banget rentetannya. Ini segini. Apalagi kalau karakter pemimpin tersebut tidak suka detail.
Yang biasa cuman bisa Ya, banyak. Pak Anies, Pak Muhaimin, izin saya Galuh dari Sendo News TV. Pak Anies selama debat seperti tidak puas begitu ya dengan kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan selama 5 tahun dan juga banyak bertentangan dengan statement-statement Pak Prabowo juga banyak kalau kita melihat seperti menyindir ini alasannya seperti apa Pak? Ini bukan persoalan pribadi, ini adalah soal keselamatan dan keamanan bangsa. Karena itulah kita sampaikan fakta-fakta mengapa kita harus melakukan perubahan. Dan ketika di situ kita tunjukkan apa saja yang selama ini menjadi masalah. Justru karena itulah kita akan melakukan koreksi. Kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengutip kata-kata Panglima Jenderal Sudirman, hendaknya perjuangan kita harus didasarkan pada kesucian. Karena itu jangan lakukan kompromi dalam urusan etika. Karena ketika memimpin sebuah mekanisme pertahanan, angkatan perang, maka etika itu menjadi nomor 1. Itulah sebabnya mengapa kami betul-betul memastikan ini harus dijunjung tinggi. Dan kami menyampaikan bahwa ada persoalan selama ini. Kami sampaikan sebagai bagian dari keinginan untuk Republik ini aman. Keinginan dari Republik ini bisa mempertahankan keselamatan setiap keluarga. Jadi ini adalah usaha kita untuk memastikan bahwa keamanan itu nyata. Jadi ketika tadi saya sampaikan ini adalah urusan negara, ini adalah urusan policy. Itulah sebabnya mengapa kami sampaikan gagasan-gagasan tadi. Dan dengan begitu, kami percaya rakyat Indonesia nanti bisa menyandingkan, bisa mengambil preferensi, bisa mengambil keputusan mana yang lebih tepat. Siapa yang lebih tepat untuk dititipkan keselamatan, keamanan bagi bangsa kita. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan rekan media yang masih ingin bertanya. Selamat malam Pak Anies, saya Gi dari era.id. Izin bertanya Pak, tadi itu di dalam debat beberapa kali kan Pak Prabowo mengajak Pak Anies buat ngopi bareng untuk menjabarkan data ya. Apakah ajakan ngopi itu akan disetujui gitu Pak, diterima gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga Pak Prabowo menyinggung bahwa Pak Anies itu tidak cocok untuk berbicara soal etik. Itu aja sih Pak. Oh sama satu lagi, ada titipan rekan. Yang tadi di terakhir, apakah Pak Anies sempat bersalaman dengan Pak Prabowo waktu selesai closingan? Ya, terima kasih, itu aja Pak. Ya, gini. Pertama, Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia. Dan itu artinya berada di forum-forum global, menyampaikan pesan Indonesia untuk dunia. Selalu dalam kesempatan-kesempatan seperti itu ada protokolnya. Dan tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara berjam-jam untuk menjelaskan. Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi. Supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Dan ini bukan urusan antara satu pribadi dengan pribadi lain yang harus dijelaskan. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi. Dan sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. Artinya apa? Ya memang kita harus menggunakan itu. Ini bukan antar pribadi. Jadi saya ingin garis bawahi, ini bukan ngopi bareng ditunjukin data. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting. Dan transparansi itu diwujudkan. Bukan dalam bentuk kata-kata. Itu pesan pertama. Jadi ini bukan antar pribadi, tapi justru untuk rakyat Indonesia. Yang kedua, pertanyaan kami adalah bagaimana standar etika dan kepemimpinan di bidang pertahanan.
seperti saya katakan tadi, semakin kompleks organisasi, semakin harus menjunjung tinggi nilai. Sampaikan jawabannya, jangan mempertanyakan tentang siapa penanyanya, siapa saja bisa tanya. Dan ketika wartawan tanya, saya tidak boleh bilang sama wartawan, oh Anda tidak boleh bertanya itu. Boleh, siapa saja boleh bertanya. Dan itulah tugas seorang calon presiden, siap ditanya apa saja oleh siapa saja. Dan prinsip itu yang harusnya dipegang. Menurut saya, kita harus fokus pada jawabannya apa, standar etikanya di mana. Apakah kita merujuk kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjunjung tinggi nilai, menjunjung tinggi etika, sehingga dihormati sampai dengan hari ini. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Baik, kita masih ada waktu 4 menit, kami persilakan untuk bertanya. Tolong dibantu untuk mic-nya. Selamat malam, Pak Anies, saya Reno Reksa dari SCTV. Izin bertanya Pak, yang pertama tadi soal lahan ketika Anda mengkoreksi dinilai Pak Prabowo sebagai jawaban yang salah juga, ini tanggapannya seperti apa? Kemudian yang kedua soal pesawat bekas, tadi juga dijelaskan oleh Pak Prabowo, yang menjadi soal bukan baru bekasnya, tapi usia pakai. Ini tanggapan Pak Anies bagaimana? Terima kasih. Itu adalah materi yang tadi disampaikan di perdebatan, silakan nanti para pengamat memberikan komentar atas apa yang kami sampaikan di dalam diskusi saat debat tadi. Jadi itu sudah dikatakan, silakan nanti dilakukan penilaian. Tapi yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini juga, bahwa Indonesia harus kembali hadir di kancah dunia. Indonesia tidak boleh lagi sekedar jadi penonton. Dan kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang membuat nilai Indonesia, karya Indonesia, gagasan Indonesia mewarnai dunia. Supaya kita bisa membangun Indonesia lebih baik. Dengan kerjasama internasional, kita ingin kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai buruh-buruh asing justru mendominasi lalu kita kalah. Tuan rumah di negeri sendiri. Di sisi lain, kita hadir di kancah internasional menjadi tamu yang mempesona. Jadi tuan rumah di negeri sendiri, tamu yang mempesona dan dihormati di kancah internasional. Pesan ini harus disampaikan. Dan ini juga yang menjadi gagasan kita di era global. Indonesia, negara nomor 4 terbesar di dunia, bukan semata-mata sebagai penonton. Nanti silahkan para pengamat membaca ulang apa yang tadi dibahas, membaca ulang apa yang tadi disampaikan sebagai counter. Nanti publik akan bisa menilai, tapi bagian kami adalah memastikan pesan itu sampai, supaya kita semua pada saatnya akan bangga. Kita bangga sebagai warga Indonesia, karena warga Indonesia dihormati di tingkat dunia. Itu. Masih diberikan kesempatan satu pertanyaan terakhir. Kami persilakan jika masih ada. Sudah tidak ada? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada... Terima kasih teman-teman semua sudah mereportase kita semua. Semoga ini menjadi forum yang mencerahkan semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bukan antar pribadi, bukan ngopi bareng untuk bicara data. Poinnya jelas apa yang disampaikan Mas Anies, bahwa selalu ada basis nilai yang dia ingin tegaskan. Menjadi pemimpin nasional itu memang harus memberi inspirasi. Kenapa? Karena dia akan memotivasi, kemudian memberi keyakinan bahwa oh kita bisa jadi bangsa besar. Pak Karno pernah jadi contoh, dan Pak Harto dengan berbagai kekurangan beliau memimpin ASEAN, sangat sekali di ASEAN. Hari ini kita ada di mana? Teman-teman yang di Komisi 1 tiap keluar negeri tahu tuh betapa seolah-olah kehadiran kita tidak dirasakan. Maka kalau tidak salah quote tadi terakhir Mas Anies kan menyebutkan kan, absence no more. Terus yang terakhir Indonesia respected. Forever juga, tapi maksudnya ketidakhadiran itu tidak lagi gitu. Tetapi kemudian respect forever. Jadi ya respect forever. Ya, poin yang saya ingin Mas Anies sampaikan kepada publik khususnya adalah bahwa ya kepemimpinan nasional itu justru harus memberikan visi ke depan, memberikan arah, sehingga kemudian masyarakat memiliki motivasi untuk ke sana begitu. Dan itu bisa. Tapi seperti yang disampaikan tadi, Mas Anies sempat sampaikan bahwa kita harus jadi juru damai, bisa dipandang respectful. Tapi respectful itu nggak bisa di-gain begitu aja, Mas. Harus ada perjalanannya. Hari ini perjalanan Pak Jokowi yang jauh-jauh naik kereta sampai dengan ketemu Putin aja nggak menghasilkan apa-apa.
Karena apa? Karena memang kita belum punya kemampuan yang bicara sama tinggi dengan level-level negara itu. Kita punya bargaining power. Lu mau jadi juru damai apaan? Bawa apa lu? Kan kira-kira begitu. Ya. Tugas kita adalah naikin dulu nih. Ekonominya kita naikin, kekuatan militernya kita disegenin dulu, baru kita bisa ngomong jadi juru damai. Kalau nggak bisa. Tapi tadi Pak Prabowo bilang kita disegani kok. Disegani sama kita dihormati. Kita G20. Kita disegani. Kalau banyak negara Afrika belajar ke sini katanya. Forum internasional seperti itu sih iya. mereka menghormati kita, benar. Dan kita punya kesempatan, kita juga menginisiasi beberapa hal. Tapi sebetulnya dalam konteks kayak Laut Cina Selatan deh, Laut Natuna Utara, itu kan memang faktanya kita tidak punya enough resources untuk memantau, untuk present kita juga masih kurang. Nelayan kita juga kurang ada di sana, kita tidak punya kapal-kapal yang kapasitas besar untuk berlayar di laut dalam. Jadi efektif present itu memang mesti ada, dan itu memang tidak bisa terjadi tanpa ada support dari pemerintah juga gitu. Ini juga salah satu. Dan soal data saya counter sedikit Mbak Nana. Memang tadi kalau untuk Mas tadi sampaikan juga ya, begitu banyak data ya pasti orang flabbergasted lah ya kalau untuk 1, 2, 3, 4. Kalau memang ada waktu lebih banyak lagi saya rasa itu semua bisa diluruskan. Jadi tidak ada persepsi yang salah tentang apa yang disampaikan. Ini sekarang konversinya Capres 02. Kita saksikan. Kita dengar. Dimulai dari sekarang. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih kepada masyarakat, terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan debat dengan kualitas yang baik. Juga terima kasih teman-teman media. Ya. Tadi boleh saya komentar sedikit. Saya agak sedikit kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Ya. Justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. Dan yang aneh adalah baik paslon 1, partai-partai pengusungnya kan PKB, Nasdem, dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon 3 adalah PDIP. Dan P3, mereka semuanya ada dalam Komisi 1 DPR. Jadi semua masalah anggaran pertahanan dibahas di Komisi 1 DPR, diawasi, diperiksa bolak-balik, dan disetujui. Jadi mereka setujui. Jadi aneh. Jadi saya kira ini ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka. Itu saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita tujuannya mengabdi, kita harus memberi data yang benar. Jangan menyesatkan rakyat. Dan jangan provokasi dan jangan menghasut. Kedua, kita harus negarawan. Keselamatan bangsa di atas semua. Kita butuh kerukunan keselamatan. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi wakil presiden, seenaknya bicara. Ya, ini saya kira tidak pantas. Saya, ya terus terang aja saya agak kecewa. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Saya percaya dengan rakyat, kami di depan rakyat, rakyat yang punya akal, rakyat punya hati, rakyat yang akan menilai. Ya, saya kira demikian. Mengenai Palestina kita tegas, kita mendukung. Presiden sudah memberi petunjuk kepada saya. Setiap saat PBB minta, kita siap mengirim pasukan perdamaian. Kita siap mengirim kapal rumah sakit, dan kita terus sampai sekarang pun melakukan kontak sama Mesir, kontak sama negara-negara yang berkepentingan di daerah situ.
Saya kira prestasi Kementerian Pertahanan sangat jelas. Di bawah kepemimpinan saya, industri pertahanan kita dalam negeri mendapat kontrak paling besar selama sejarah Republik Indonesia, ya, mendekati 11 miliar dolar. Kemudian industri pertahanan juga mulai mendapat laba yang juga cukup terbesar di Republik ini. Kita punya terobosan-terobosan banyak. Kita membangun kita bangun 24 rumah sakit, 25 rumah sakit di seluruh Indonesia dalam kurun waktu masa kepemimpinan saya. Kemudian kita membangun 4 fakultas di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, fisika, kimia, biologi. Kita punya terobosan-terobosan di bidang air, juga di bidang perbenihan, kemudian juga nanti di bidang inovasi pemukiman murah untuk rakyat kita. Jadi banyak sekali prestasi kita, dan masalah barang-barang bekas itu saya kira juga menyesatkan. Alat-alat perang itu usianya rata-rata 30 tahun. Yang penting adalah usia pakai, flying hours, sailing hours, dan tentunya kita ingin yang terbaik, kita ingin termodern, tapi kenyataannya kadang-kadang kita perlu untuk memiliki alat-alat menutupi kekurangan sekarang. Saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan, ya. Saya kira sudah jelas penjelasan saya. Mungkin Mas Gibran mau tambah? Tidak ada? Baik, saya kira tidak perlu tanya jawab, ya, sudah jelas, ya. Nanti pada saat kesempatan lain kita bisa lebih enak, lebih leluasa. Ya. Hah? Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. Soal konflik di Gaza, doang Pak, sedikit Pak. Baik, terima kasih Pak Prabowo, Mas Gibran. Jangan pergi. Baik, dengan demikian berakhir sesi preskon kita Q&A. Terima kasih rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio sudah on, oke. Oke, wow. Jadi kayak Oke, untuk yang nggak tahu konteksnya, Effendi Simbolon itu politisi PDI Perjuangan. Komisi 1, ya. Komisi 10 sekarang. Udah pindah ya? Udah pindah komisi, tapi dulu Komisi 1. Dulu jagoannya. Dan udah secara terbuka bilang mendukung Prabowo Subianto. Jadi ada 2 tuh kader PDIP yang pindah haluan ke Pak Prabowo, Budiman Sujatmiko, yang kemudian dipecat. Effendi Simbolon dipecat nggak ya Bang Niko? Belum. Oh akan? Belum, karena dia belum menyatakan kan, dan belum memindah tumben sekarang PDI nggak tegas ya, biasanya bat-bet ya. Tapi kenapa ini nggak tegas? Kenapa PDI nggak tegas? Tapi yang menarik tadi kayaknya sih, kita nggak kedengeran tuh pertanyaan terakhirnya apa. Cuma kayaknya tuh pertanyaannya adalah apakah memang Pak Prabowo salaman atau tidak dengan Mas Anies. Terus jawaban Pak Prabowo apa tadi? Saya yang lebih tua. Saya yang lebih tua terus. Ya. Harus dia yang datang ke saya. Nggak tahu. Jangan jawab. Saya lebih tua ya. Ini saya tahu jabatannya di narasi. Direktur pengembangan. Tapi gini. Saya lebih tua. Aduh, boleh nggak produser narasi, boleh nggak Cak? Hairun Nisa, nama produsernya Hairun Nisa. Tolong di-cut bagian akhir. Apakah memang betul nggak salaman tuh Pak Prabowo sama Mas Anies? Dan gimana? Apakah memang nggak salaman? Atau tidak memungkinkan? Oke, kita break dulu biar pada nungguin, oke? Oke. Mari kita minum aqua dan teh gelas dulu. Kita kembali setelah ini. Bagus, direktur pengembangan. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex.
bagus. Teh gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh gelas Big 2000. Asli seduhan tehnya. Teh gelas Big 2000, asli bagus. Alhamdulillah, biaya pendidikan untuk anak-anak dari Bu Tunggal sekarang gratis. Lumayan, uangnya disimpan bisa buat jualan online. Semoga laris. Amin aja dulu. Berita buruk membawa kecemasan. Jangan khawatir, kami bawakan nutrisi untuk ibu hamil. Untuk generasi emas, sehat, kuat, dan cerdas. Prabowo Gibran. Indonesia damai. Indonesia sejahtera. Keberagaman bersatu dalam keharmonisan. Maju bersama relawan damai sejahtera untuk Indonesia tercinta. Perempuan penjaga pertahanan Indonesia. Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, perempuan pertama. Pilih Mutia Hafid, Partai Golkar nomor urut 2. Aduh, pemilu nanti pilih siapa ya? Bingung. Yakinkan pilihanmu dengan nonton musikal Polarisasi. Tiket terbatas. Polarisasi. Iya. Oke, jangan lupa nonton Polarisasi. Musikal, thank you. Tadi aku pengen ngebahas tadi sih konversi. Ada yang mau komentar nggak teman-teman? Soal gimana debatnya, gimana soal tadi kita dengar konversinya gimana. Yang jelas Pak Prabowo tadi bilang kecewa pada narasi salah satu paslon. Diulang lagi tuh Pak Prabowo bilang saya kira aneh ya. Ini jangan menghasut, jangan ambisi, seenaknya bicara, tidak pantas. Saya kecewa. Rakyat yang punya akal yang akan menilai. Nah yang hadir di narasi ini semua punya akal. Dan punya hati. Jadi kita minta kalian yang menilai. Silakan. Apakah itu sah dalam debat? Seperti tadi, atau itu narasi yang bisa masuk kategori menghasut. Ada yang mau ngomong nggak teman-teman? Konten kreator banyak nih. Konten kreator baik di belakang tuh, ada yang mau ngomong? Rian, Pak Adi. Kasih mic. Rian, Pak Adi, Presiden Gen Z. Presiden Gen Z. Tepuk tangan tuh Rian, Pak Adi. Tadi tuh, Presiden Gen Z. Tadi tuh masuk kategori menghasut, atau pakai kategori yang seperti apa sih sebetulnya kalau tadi? Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Nana. Kalau aku sih ngelihat tadi kita seolah disuguhi banyak hidangan dalam restoran yang disajikan tadi. Cuma di argumentasi aku di awal tadi kita merindukan ide. Mungkin ada tadi perputaran ide, tapi kita hanya melihat saling tacklingnya aja. Saya setuju dengan pendapat Bapak tadi. Namun yang saya lihat bahwa dalam berdebat, dalam berargumentasi, ini adalah hal yang wajar. Namun dalam konteks ketika Pak Prabowo bilang kenegarawanan, kemudian bagaimana saling menghargai satu sama lain, ini juga menjadi penting saya rasa. Karena dalam hal debat mungkin kita tidak perlu terlalu masuk ke dalam emosi-emosi yang pribadi, emosi-emosi yang mungkin hanya ditujukan untuk memancing agar orang lain marah. Saya dengan setuju dengan pertanyaan Pak Ganjar yang lebih to the point, tapi tidak terlalu menyinggung secara emosional dan secara pribadi. Nah mungkin itu yang sehat dan harus kita betul-betul inginkan di debat yang harusnya menjadi kunci. Thank you, Rian. Yang tadi juga ramai dan kemudian dibahas. Saya komen singkat aja, Mas Rian, coba dengan segala hormat, Mas Rian nonton debat Presiden Amerika. Kayak apa vulgarnya kata-katanya. Ini mah masih santun. Dan tadi Mas Anies mengelaborasi dengan sangat baik. Beliau katakan bahwa ini bukan soal personal. Ini soal kita ingin tahu bagaimana ketika dihadapkan pada satu situasi, calon presiden kita itu merespon, menghadapi begitu. Yang disampaikan Mas Anies tidak ada hasutan, karena yang dia sampaikan adalah fakta-fakta begitu. Jadi kita harus lebih objektif melihat apa yang terjadi gitu. Sekali lagi, resiko pejabat publik harus siap dikritik, harus siap dikritisi. Nah, di sini yang menurut saya betul-betul inherent dalam diri Pak Anies. Makanya kalau beliau jadi presiden, tidak akan pernah ada satu orang pun masuk penjara hanya gara-gara ngeritik pejabat publik. Kenapa? Karena pemilik kedaulatan itu rakyat. Ya kan, pejabat publik itu dibayar pakai gaji, pakai duit pajak yang dari rakyat.
Jadi yang punya kuasa itu sebenarnya rakyat. Jadi kalau pejabat publik dikritik rakyat ya harus terima. Mas, Jelaskan aja yang undang-undang benar ITE-nya udah gitu. kita revisi, jadi nggak bisa lagi orang kritik-kritik kecuali dia korban ya, beneran yang dirugikan secara material baru dia bisa ini nuntut. Kalaupun dia salah, dia bisa digugat balik atas dasar fitnah. Itu jadi udah nggak usah, teman-teman nggak usah khawatir lagi dengan revisi undang-undang ITE, udah nggak bisa lagi yang kekhawatiran seperti itu dulu. Yang jelas kita akan lihat besok apakah vonis Fathia Haris. Nah, itu salah satu fakta yang... Itu juga salah satu indikator. Nah, karena berlaku surut. Karena pada ujungnya kan kemudian adalah pada sisi penegakan hukumnya. Masih ada pasal-pasal yang multitafsir sehingga kemudian nanti penegak hukum akan bisa menggunakan itu sebagai pasal karet gitu. Oke, udah ada belum sih cuplikan salaman? Pengen tahu deh. Kita mau lihat drama cuplikan salaman di akhir debat. Tapi teman-teman Oke. Apa yang terjadi nih? Oke, ini Prabowo di ujung, Prabowo di ujung. Ganjar datang, Pak Ganjar datang. Nggak, Mas Ganjar emang nyamperin Pak Prabowo. Mana sih? Nih, Pak Ganjar di tengah. Rewind. Udah lewat ini. Ulang lagi sebelumnya. Ada orang, Mas. Ulang dulu. Ini kan manis ya. Ada orang bilang kayak, Pak, situ. Terus dia udah kesana aja. Dia kesana. Enggak, ini sebelumnya. Sebelumnya. Rewind. Ini udah ditolak tuh. Itu belum, ini sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang salaman nama Ganjar. Oh, Far. Far, ayo. Far, tolong nih Far ya. Ya, siapa yang handsball? Tapi tadi kan jawaban Mas Anies ketika ditanya salaman apa enggak, terus dia bilang nggak ada waktu untuk ketemu gitu ya, kalau nggak salah ya. Sementara jawaban Pak Prabowo, saya yang senior gitu ya. Jadi harusnya saya yang gimana sih tadi, gue nggak mau salah kutip, harus berbatim. Pokoknya intinya saya yang senior gitu. Sebagai seorang negarawan kan kita mengagumi beliau gitu. Tetapi sekuen-sekuen debat ini menggugurkan label-label yang selama ini beliau timnya tanamkan. Misalkan ikhlas, ternyata selalu meng-rewind masa yang lalu kan. Terus kemudian katanya gemoy, ternyata ya tidak mau ditanya, misalkan hal gitu. Ini kan sayang, maksudnya coba kalau beliau relax aja, tetap dengan gayanya, wah mungkin makin bagus. Ternyata kita udah dapat pernyataan verbatim dari Pak Prabowo pas di preskon. Apa itu? Dia tidak datang, saya yang lebih tua. Berarti bener. Itu pernyataan verbatim. Bener. Dia tidak datang, saya yang lebih tua. Kalau salah, jangan salahkan saya kalau saya salah. Itu mau siapa? Dia tidak datang ke saya. Saya lebih tua dari dia. Betul. Saya lebih senior dari dia. Bener. Sudah benar. Tapi tadi aku takut. Dituduh tadi difitnah. Iya. Kalau udah sampaikan bener kok. Lu difitnah sama dia. Dia yang fitnah lo. Dan kemudian tadi diulang lagi yang soal Komisi 1 yang tadi kita bahas. Tapi kita break dulu deh, kita break lagi sekali. Nanti kita bahas lagi soal ini. Ini maksudnya gimana? Komisi 1 nggak ngawasin gitu berarti? Ini dua orang Komisi 1 nih. Karena ada nomor telepon Sri Mulyani, telepon aja langsung. Oh iya. Orang dalam. Mbak Ani, namanya disebut-sebut Mbak Ani. Udah keluar tuh meme-nya tuh. Mbak Ani udah pegang pistol. Udah keluar. Udah keluar, Bang. Kita break dulu ya. Break dulu, habis ini kita telepon Bu Sri Mulyani. Halo? Oh, belum. Udah keluar. Ini bukan nyapres. Ini bukan nyalek. Ini jual tiket. Beli tiket musikal Polarisasi. Musikal pemilu pertama Indonesia. Tiket terbatas. Mudahnya transaksi di luar negeri pakai kartu Global Debit. Transaksi apapun tinggal tap. Belanja dan tarik tunai ATM bebas konversi. Langsung debit dari 12 mata uang. Buka nyala dan dapatkan kartunya sekarang. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Amani Yogurt Drink baru. Nikmat rasanya dengan jus buah asli. Aman sehatnya, tanpa tambahan gula. Aman disimpan dimanapun, nikmat untuk siapapun. Amani. Sedang makan, ingat anak di pesantren makan apa? Jangan khawatir, kami bawakan makan siang gratis untuk anak, untuk generasi emas, sehat, kuat, dan cerdas. Prabowo Gibran.
Internet cepat. Emang ya, netizen plus 62 tuh cepet banget, kreatif banget bikin meme. Coba tunjukin Ada Bang contoh Niko. meme-nya dari Bu Sri Mulyani. Coba boleh disorot nggak? Coba. Disorot nggak? Kameranya harus ke sana ya. Kamu ngomong apa tadi Pak Prabowo? Kita tidak setujui Menteri Keuangan. Cepat sekali meme. Udah pegang beceng. Tapi benar dibilang lagi tadi kan, baik paslon 1 tuh PKB, Nasdem, PDIP, PKS, Ya. P3 ada di Komisi 1 DPR. Mereka diawasi, diperiksa, disetujui. Jadi kalau sekarang capres-capres yang mengkritik atau mempertanyakan, seharusnya kan ya itu partai-partainya udah setuju kok waktu itu partai pendukungnya. Tadi diulang lagi sama Pak Prabowo. Yang disetujui yang mana? Kan yang ditanyain tadi adalah permasalahan pembelian pesawat bekas. Kan itu ditanya tuh berkali-kali. Dan itu juga dipakai kan juga sebagai alasan dia. Nah kalau soal penggunaan alutsista dibelikan oleh apa, kita nggak boleh tahu. Dibeliin Rafale, dibeliin fregat, dibeli mana, kita udah nggak bisa tanya lagi di mana. Karena itu udah masuk satuan 3. Pokoknya ini adalah strateginya, kita akan beli alutsista sekian, angkanya besarannya sekian. Udah. Satuan 3 itu rahasia negara berarti? Bukan rahasia negara, maksudnya bisa. Tidak boleh. Oke, Pak. Tidak boleh dimasuk. Tidak boleh dibahas. Oh, tidak boleh bahas. Ini Oke, mau Pak. beli Ya, paham. pesawat apa Pak Menteri? Nggak boleh dibahas. Nggak bisa ditanya. Ya. Nggak bisa ditanya itu. Itu namanya satu gue detail lagi. Siapa ininya? Padahal kalau pesawat jumlahnya. bukan rahasia negara. Exactly, kan gitu. Harusnya begitu. Ini sebenarnya Dan di Komisi 1 itu tidak pernah dijelaskan rencana strategis pembelian dan sebagainya? Nggak pernah. Pasti setelah itu sih akhirnya kan kita tahu kan. Akhirnya kita tahu. Jadi kita akan tanya alasannya apa. Dan Tapi artinya kan disetujui itu kan ketika dia membeli itu tidak pernah menyatakan kepada kita bahwa kami akan membeli di dalam uang ini 55 triliun misalnya. Kami akan membeli Mirage tahun sekian sebanyak 1 skadron misalnya begitu. Nggak pernah ada seperti itu. Gitu. Jadi kami juga nggak bisa. Putusan MK yang memang bikin kita nggak bisa dig deeper gitu. Gitu. Tapi apakah itu kemudian jadi indikator tentang nilai yang diberikan? Menurut Mbak Christina, fair tidak nilai 5 dari Mas Ganjar Pranowo jagoannya Bang Niko dan nilai 1,1 atas kinerja Kalau 5 Kemenhan. itu dari berapa? 5 out of 10 atau gimana? Dari 100 juga nih. Oh, enggak, kalau 5 sih kayaknya 5 out of 10 gitu. Jadi maksudnya fair tidak penilaian itu? Enggak juga, karena udah banyak juga prestasi yang dimiliki Pak Prabowo ya, kalau kita mau jujur. Tapi ya, dan again ini kan tadi forum untuk saling, kelihatan lah ya, kita untuk saling serang dan lain-lain. Banyak lah kayak Unhan, Universitas Pertahanan, itu dulu pertama kali kita kesana beda banget nih sama sekarang. Kita harus jujur, fakultas-fakultas yang baru yang dibuka, kita punya politeknik sekarang di Atambua. Nah seperti itu juga ada satu Itu keinginan. problematik loh. Kalau menurut pengamat pendidikan justru yang Tunggu ya, saya mau seperti itu selesaikan nggak dulu. perlu gitu. Nanti saya lupa sorry. kalau Ya, Mas maaf. potong. Maaf. Itu satu hal. Lalu juga soal air bersih ya, banyak-banyak wilayah yang jadi memang konsep ketahanan yang dia pikirkan ini meluas, bukan hanya untuk itu. Satu hal yang paling ini deh, Bakamla itu nangis. Sorry ya Pak. Jadi memang mereka tuh nggak punya senjata. Jadi cuma punya peluru karet. Bayangin untuk ngedefend, lalu dengan Coast Guard dari China yang datang sudah sekarang mengawal nelayan-nelayan, Bakamla kita nggak punya senjata. 2020 datang ke Pak Prabowo cerita segala macam, diberikan izin, dilihat peraturannya nggak ada yang dilanggar, diberikan izin untuk membeli persenjataan waktu itu berapa ya, 30 mm kalau nggak salah ya. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh banyak sebetulnya, cuman ya ini tadi nggak mungkin satu persatu dia declare juga kan saya begini, nggak mungkin. Tapi itu semua ada dan kita tahu. Kenapa enggak ya Mbak? Ini kan momennya. Ketika Ya, mungkin kan dia momen bukan orang yang mau, atau waktu bisa jadi, mungkin tidak mau show off satu, mungkin waktunya tidak cukup, Wow. mungkin tidak terpikir saat itu ya kan, karena sedang ini banyak kemungkinan. Kalau kan? nggak ada waktu nggak mungkin. Kalau nggak kepikir, yang selama ini ngerjain apa Mbak? Waktunya Masa kan nggak untuk kayak data tadi, ada beberapa data yang harusnya bisa di counter kan, beberapa data itu kan tidak sempat juga, karena ya mungkin orang tidak on top of their head saat itu ada datanya gitu. Dia hanya bisa bilang, saya bisa yakinkan data saudara tidak benar, yang begini makanya kita ketemu karena untuk membahas ini perlu waktu, itu yang dia bisa berikan saat itu. Dari tadi juga selama ini bicara masalah Pak Prabowo juga bicara membenarkan pembelian alutsista bekas. Tapi kita juga banyak membeli yang baru gitu loh. Kenapa Rafale itu juga mau dibeli yang baru, ya kan? Kenapa kita mau beli yang baru tapi mau juga membenarkan pembelian yang lama? Sebetulnya kalau untuk pesawat ya, kita jangan pikir bekas itu pasti jelek. Enggak juga. Itu kan mesti disesuaikan juga. Misalnya postur kita segini, anggaran kita segini. Ini bicara konsepnya aja ya. Lalu kita kebutuhannya misalnya UO minta ini. Ya kan harus disesuaikan juga nih.
Lalu kita lihat juga waktu pengadaannya 5 tahun. In the meantime apa yang bisa kita supply, apa yang kita bisa dapatkan. Itu kan memang harus jaga lebat, harus memang pinter-pinter memastikan. Kalau enggak kebutuhannya enggak kepenuhin juga. Oh, enggak juga, maksudnya pembelian Rafale. Enggak gini, maksudnya kalau kita membeli hari ini miras itu kepentingannya apa? Prioritasnya apa sehingga kita harus membeli miras hari ini? Kurangkah? Nggak adakah barang yang lain? Dan itu sebenarnya kalau kita bertanya mengenai kenapa harus miras. Menjadi rumit ketika miras itu bekas. Sebenarnya gitu. Menjadi rumit. Padahal kita juga punya kesempatan untuk membeli yang baru di negara yang lain. Ada kok Rafale yang baru. Dan aku harus tanya ini, hal-hal seperti ini tidak pernah dibahas di Komisi 1? Kita bahas. Kita bahas, Dan akhirnya, lalu dijelaskan begitu. Sama, mirip seperti pertanyaan. Pak, ini permasalahan waktu dan segala macam. Cuman kan gitu, gaya kita juga di komisi, Mbak Nana juga perlu tahu. Nggak bisa mirip lah seperti itu. Satu kali ditanya, kita nggak bisa cecer lagi tuh. Nggak bisa terlalu banyak. Nah, dan apakah memang pembelian itu misalnya, itu memang... Kalau dicecer, emosi juga? Bukan, waktunya. Udah nih dikejar satu. Waktu, pembatasan waktu. Kan COVID ini kan kita hanya rapat 2 jam, paling lama 3 jam. Kan itu tetap batasan waktu. Sehingga kalau... 2021, 2022 udah oke dong. Udah, maksudnya itu udah kita pertanyakan juga, tapi waktunya pasti gara-gara waktunya nggak. Dan sebetulnya itu memerlukan persetujuan DPR tidak sih? Enggak. Anggaran yang gelondongan disetujui ya. Dia mau beli apa terserah. Tidak memerlukan persetujuan. Enggak. Jadi kenapa itu ditanya? Karena kan tadi Pak Prabowo bilang lah kan udah disetujui. Nah, apakah makanya. Tapi hal-hal detailnya itu sepenuhnya kewenangan Kemenhan yang memang tidak perlu persetujuan DPR. Iya, nggak perlu. Di semua kementerian, Mbak Nana. Ya. Jadi apapun juga di semua kementerian ya seperti itu. Jadi dia hanya lihat di program di ininya aja tapi untuk dig bawahnya dia udah. Jadi wajar kemudian sekarang dipertanyakan oleh capres-capres yang lain. Nanti di Undang-Undang APBN keluar kan. Kan kita nggak bisa membahas itu lagi kan. Itu udah bukan kewajiban kita lagi. Kan masuk di rancangan tahun sebelumnya dong. Oh enggak, kan kalau di tahun sebelumnya gelondongan bentuknya. Ketika dia mau membeli berubah jadi Undang-Undang APBN. Kita udah nggak bisa lagi memprotes itu atau memotong anggaran tersebut atau meminta jangan beli yang miras dong, belinya yang ini nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya isinya ada 2 hal. Yang pertama adalah soal akuntabilitas dan transparansi. Ini semua mencuat kan karena kemudian loh kenapa mesti beli bekas, belinya bukan dari negara produsen. Nah hal gitu kan menimbulkan tanda tanya. Kenapa pakai perantara atau broker begitu. Jadi selama bertahun-tahun pengadaan alutsista yang sebagian besar adalah impor itu broker driven. Jadi seolah-olah seperti itu kesan yang timbul mencuat. Itu bisa dibuka karena memang sudah menjadi pembahasan umum juga itu. Itu satu hal. Terus tapi soal akuntabilitas kan fakta. KPK kan nggak bisa masuk juga. Itu kan juga fakta. Iya kan? Nggak bisa masuk di Kementerian Pertahanan maupun di TNI Polri. Nah, ini kan satu hal yang kemudian tidak boleh kita biarkan. Yang kedua, ini karena tidak adanya buku putih pertahanan keamanan kita. Kenapa menjadi penting nih? Saya izin agak singkat ya. Buku putih itu penting karena untuk transparansi kejelasan. Agar tidak menimbulkan salah paham juga dari negara lain untuk tahu arah kita ke depan kemana. Perencanaan strategis, karena dokumen ini membantu pemerintah merumuskan perencanaan jangka panjang. Kemudian juga untuk pemberdayaan masyarakat. Tadi kalau ketika industri bisa dibangun di dalam negeri, masyarakat bisa ikut berdaya. Terus kemudian mengelola ancaman dan risiko ke depannya akan bagaimana. Terus kerjasama internasional juga. Dan itu sebenarnya adalah pegangan hampir semua negara untuk tahu Indonesia ini mau kemana. Bukan terus kemudian ujuk-ujuk miras, ujuk-ujuk Rafale. Misalkan seperti itu. Kita dulu, mungkin Niko masih ingat, kita punya kerjasama loh bikin pesawat tempur juga dengan Korea. KFX. Di perjalanannya di era Pak Prabowo ini kita ogah bayar kontribusi kita begitu. Nah hal-hal kayak era gitu. Pak Jokowi tepatnya. Nah karena itu kebijakan dulu diambil zaman Menan sebelumnya. Nah itu maksud saya ini semua kan PR yang perlu kita lakukan perubahan. Kita yang jelas sepanjang debat kita juga melakukan fact checking beberapa pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh capres-capres. Kita mau gabung ke tim narasi newsroom, kayaknya ada beberapa yang juga udah diposting tapi boleh juga. Hai teman-teman, ini tim fact checking kita di Om Yo. Kanyo, audionya belum masuk Kanyo. Belum masuk audionya. Coba itu mic karaoke-nya di... Mic-nya dinyalain kayaknya. Mic karaoke. Mic karaoke masuk belum nih? Ya nggak masuk juga. Ya udah kesini aja deh, nyebrang. Kayaknya harus menyeberang kemari. Nggak itu dia di ruangan sebelah. Tapi tolong apa tadi? Fact
checking. Fact checking. Tadi karena kecampur cek fakta sama fact checking jadi fakcak. Fact checking. Oke. Tapi kenapa ini kemudian menarik? Seberapa jauh sebetulnya isu pertahanan ini bisa dibuka? Karena kan tadi Pak Prabowo bilang pertahanan dipakai untuk bahan poin politik. Atau kemudian disebutkan pertahanan ini harus ada sebagian yang menjadi rahasia gitu. Dan tidak pantas ketika dibuka karena itu nanti akan membahayakan negara kita gitu. Jadi seberapa jauh sih, mana sih yang sebetulnya rahasia, mana yang bukan gitu. Karena kan enak banget nih bilang, oh itu rahasia nggak boleh dibuka. Mana nih yang, dan di satu sisi kita juga nggak mau dong pertahanan kita. Tapi di sisi lain masuk akal. Bahwa memang betul problem akuntabilitas dan transparansi. Ada apa tanda tanya tapi itu kan. Nah, jadi maksudnya yang mana nih, anggarannya kah atau jenis apanya nih yang sebetulnya rahasia dan tidak pantas diperbincangkan dan dijadikan poin politik? Harus ada balance sebetulnya ya. Kalau kita ketahuan gitu, apa sih kayak misalnya sekarang kita ambil contoh lagi di Cina ya, misalnya dia tahu kita punya apa segala macam, kan gampang banget terbaca. Iya kan? Dia merancangnya jadi gampang. Gampang sekali. Dia tahu pesawatnya segini, kapalnya segini, sebagainya gua udah pas segini aja gitu. Itu domain yang wajar. Tapi kalau beli dari luar negeri juga ketahuan jumlahnya. Iya dong, orang jadi beli tahu. di Qatar 3, ya Qatar dan lainnya tahu kita beli 3 pesawat dari dia gitu. Ya udah kebaca dong. Nanti sampai dia mesti tahu segala jadwal patroli kapan, apa segala macam. Itu lain gitu, soal, kan? tetapi kalau posturnya, jumlahnya berapa, terus kemudian arah ke depannya apa pengembangannya, itu hal yang lazim, yang ada dalam buku putih semua negara-negara yang istilahnya membangun pertahanan keamanan. Mari kita ke fact checking, Omnya udah di sana. Silakan kita fact checking. Silakan. Ya, dari hasil fact checking kita, itu kita berhasil cek fakta ada 9 ya. Wow, oke. 9. Ada 9 340.000 hektar. Itu dicek atau 340.000 hektar. Ya, satu lagi on the way. Tapi yang pasti kami berhasil mencek fakta sekitar 4 dari pernyataannya Pak Anies, 2 dari Pak Prabowo, dan 2 lagi dari Pak Ganjar. 8 dong, 4. Satu lagi on the way. Satu lagi on the way. Boleh dikeluarin beberapa kan? Soal gaji, oke. Kita bahas dulu yang file 5 ya. Nah, tadi kan disebutkan soal Pak Anies ngomong soal kepemilikan tanah milik Pak. Dia tidak memention nama Pak Prabowo secara langsung, tapi kita tahu arahnya pasti ke sana. Nah, tapi dari fakta yang kita temukan, kita mengambil dari data resmi. Jadi kita selalu mengambil data resmi, data primer, kita mengambil dari laporan harta kekayaannya Pak Prabowo tahun 2022 ya. Dinyatakan di situ bahwa kepemilikan tanah dan bangunan itu senilai 275 miliar. Nah, Luas? Totalnya, luasnya? Luasnya masing-masing tuh ada 10 tuh. Ada 10. Tambah-tambahin aja luasnya. Yes, ada 10 tuh. Nggak nyampe lah 340 hektar. Ada 10 lah segitu ya. Nggak nyampe 340 hektar? Iya, ini laporan resminya dari LHKPN-nya. Lalu dari mana data yang disebutkan oleh Pak Anies tadi soal 340 hektar? Dilaporkan saja lah. Itu disebutkan 2019 pada debat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo waktu itu. Jadi statement 340 hektar itu keluar dari mulut Pak Jokowi di debat Pilpres 2019. Persis ya. Kalau data persisnya, kalau pernyataannya Pak Jokowi menyebutkan bahwa Pak Prabowo Subianto memiliki lahan seluas 220 hektar di Kalimantan Timur dan 120 hektar di Aceh Tengah. Gitu ya. Jadi itu yang disampaikan. Kalau temuan fakta kami di tahun 2019 itu diakui oleh Pak Prabowo betul bahwa tanah tersebut adalah HGU. Kepemilikannya negara. Tetapi kan guna kan sama aja yang punya. Guna usaha. Iya, kita semua HGU, emang kita bakal bawa itu tanah ke luar negeri kan enggak. Iya. Nah, untuk selanjutnya kita berpindah. Tapi itu 2019, apakah sekarang 2024 ada perubahan kepemilikan atau komposisi dan sebagainya, itu yang masih belum ini ya? Belum. Kita hanya melihat pokoknya data primernya ke LHKPN gitu. LHKPN tidak memasukkan data kepemilikan beliau di PT Kiani dan sebagainya. Tidak. Itu yang tadi kita lihat di layar adalah itu tuh. 10. Bahasanya punya, ya kan, bukan
Kalau punya kan lahan, dengan menguasai kan lahan, lain. Sama aja. Kalau punya sertifikatnya dia punya. Kalau ini kan HGU. Ya HGU kan punya dia. Emang kalau ngomong punya siapa? Loh, bukan, jangan istilah dong, nggak boleh istilah. Bukan. Kalau dibilang punya, kan artinya dia harus punya sertifikatnya, menunjukkan sertifikat hak. Bentuknya HGU, sertifikat hak guna usaha. Iya, tapi kepunyaan dia. Dia punya negara. Loh, kalau tanahnya adalah tanah negara, tapi HGU-nya jadi kalau ditanya dipunyai oleh dia. Ini kan HGU gitu ini aja kan tanah. Ini kan tanah. Oke, lanjut. Emang maksudnya. Lahan itu bukan tanah. Bukan. Kalau kita bilang artinya nggak salah-salah banget juga, tapi nggak bener-bener banget juga gitu. Loh, Pak Prabowo sendiri mengiyakan di tahun 2019. Ya. Oke. Tanah negeri. Kita beralih ke selanjutnya ya. Ini adalah statement dari Pak Prabowo di segmen 3. Dia menyatakan bahwa soal utang luar negeri kita itu kita berada sekitar 40% dan negara-negara itu jauh di atas kita gitu. Kalau dibandingkan oleh perbandingan rasionya PDB kita. Apakah benar kami mengambil data itu dari publikasi APBN ya dari Kementerian Keuangan pada Desember 2023 yang menyebutkan bahwa jumlah pemerintah kita pada per 30 November 2023 mencapai 8 triliun. Ya. Benar. Atau rasio utang kita tuh sekitar 38,11%. Benar. Kalau di round up 40 ya. Betul. Tapi kami karena menyebutkan dia bilang ada kita tuh negara lain di atas ya. Ada di atas, maka kami mengambil perbandingan negara-negara berkembang. Kalau negara maju semua memang di atas, bahkan bisa sampai ratusan persen di atas kita, betul ya. Tapi kami mengambil tim cek fakta mengambil perbandingan untuk negara berkembang juga. Seperti dia ada di dalam layar ya. Memang ada Brazil, ada India, Cina, Afrika Selatan, dan yang memang di bawah kita hanya Arab Saudi. 24, bagus berarti. Ya, ini benar ya, Mas? Berarti bagus dong. Itu ya. Berarti bener lah. Artinya sesuai. Ya, kami nggak bilang benar atau salah, tapi sesuai. Sesuai. Yang aku ingat menarik kemudian terus Mas Anies sempat bilang bahwa idealnya itu ya maksimal 30% GDP. Persis. Sementara menurut Pak Prabowo dengan 40% pun itu masih yang terendah di dunia gitu dan sebagainya. Dan kemudian ditambah lagi utang dipakai untuk beli alutsista bekas. Itu kemudian kan Mas Anies ngomong gitu lagi tuh, balik ke soal alutsista bekas. Oke. Ya. Nah, kita ke yang lain adalah tadi yang Pak Ganjar ya. Nah, ini dia. Pak Ganjar kan tadi menyebut bagian-bagian akhir di segmen terakhir itu mengenai soal Global Peace Index yang disebutkan kita tuh terus menurun gitu ya. Kalau mau dikosop silakan, saya bawa dari terus menurun. Nah, data yang kita temukan itu dari Institute for Economics and Peace bahwa menyebutkan peringkat kita memang makin membesar. Jadi kalau cara membacanya adalah semakin besar itu semakin jelek. Semakin peringkat turun. negara kan maksudnya. Yes, peringkatnya kita udah 53, skornya dari 1,7 sampai 1,8. Besarannya 1 sampai 5. Semakin membesar di 5, semakin jelek gitu ya. Kira-kira begitu sih gambarannya. Bagaimana soal yang menjadi perdebatan tadi berkaitan dengan kapal bekas. Nah, kami mencari di data primer, itu kita belum mendapat soal berapa banyak kapal-kapal bekas tadi itu yang disebut oleh Pak Anies yang diklaim oleh... Ini yang PT PAL ya? Atau yang mana? Pertanyaan Mas Ganjar bukan? Ya, dan Pak Anies juga kan menyebut juga soal itu. Tuh. Nah, kita belum dapat soal itu sebetulnya. Tapi yang dipastikan bahwa memang kita atau Kementerian Pertahanan itu mempunyai anggaran pada tahun 2023 itu yang disebut sebagai program modernisasi alutsista non alutsista itu mencapai 38 triliun. Ini ada grafisnya nggak sih? Kalau ini enggak, kita nggak ngambil karena perbandingannya dia mau minta soal kepala bekas tadi. Jadi kita nggak mau menyampaikan itu. Apakah ada data sekundernya? Ada, tapi kebanyakan pernyataan di media. Jadi kita nggak mau ngutip itu tuh. Karena harus data primer ya? Betul, harus data primer. Kira-kira begitu kan anak? Oke. Makasih Om Nyo. Makasih. Oke, kalau yang mau lihat fullnya nanti di websitenya Narasi sama di Instagram dan sosial media ya. Keren. Yes. Oke. Thank you. Thank you. Yang jelas yang nobar di musyawarah banyak dan mereka pada ngirimin video dan foto. Kita sebelum kita closing kita mau menyapa yang teman-teman yang nonton nobar nih. Oh ini Germany. Jerman.
Lagi nonton di Jerman, sekali lagi ini dapilnya Mbak Kristina. Pasti makan currywurst. Ini di Jogja. Di mobil kayak nih. Mobil. Iya, tapi ada aku. Nonton aku. Siapa sih? Tapi apakah ini aman? Tapi kita nggak tahu ya. Iya tuh, mudah-mudahan bukan dia yang nyupir tuh ya. Betul. Ini nonton di mana nih? Nggak ada lokasi. Nggak ada lokasi ini. Ini di mana ini? Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Ini di Korea Korsa. Selatan. Serunya. Ye, nonton sendiri, seru sendiri tuh. Ini di Maroko. Wah, tapi pendukung nomor 2. Oke, dan banyak yang lain. Sebagian udah kita regrand juga di akun medsosnya Mata Najwa. Oke, boleh dong kita minta kalimat penutup seberapa puas, seberapa dari mulai 1, 2, 3 dulu atau 3, 2, 1? Ya dari yang laling belakang 3, 2, 1. Seperti kata kata Nana tadi, dari mulai masuk performance-nya Ganjar sudah menarik perhatian. Kemudian memang dia menunjukkan kemampuan yang lebih baik dari debat yang pertama dan kemudian penuh dengan data, tetapi juga menunjukkan satu sisi menunjukkan ketegasan-ketegasan walaupun berhadapan dengan orang-orang yang tadinya sempat memberikan pujian-pujian kepadanya, tapi pendapat adalah pendapat. Dia juga walaupun satu guru satu ilmu, saya banyak setuju. Satu buku, walaupun datanya keliru tapi niatnya baik, gitu kan. Pak Prabowo penuh pujian loh ke Mas Ganjar. Iya, dan memang terakhir memang mau dibuktikan bahwa ya Mas Ganjar ini sangat memperhatikan masalah kesejahteraan prajurit. Ini yang sebenarnya menjadi titipan-titipan karena dia pernah jadi karena dia adalah anak polisi, bukan pernah jadi. Karena dia adalah anak polisi tingkat menengah, jadi dia tahu persis bagaimana rasanya menjadi anak dari seorang aparat yang tugasnya berat, tapi kesejahteraannya kurang. Jadi dia paham betul untuk itu. Jadi kalau kita bicara mengenai tadi bagaimana dia memikirkan arah kesejahteraan, saya yakin itu nggak cuma lip service. Dan ini juga menjadi catatan kita juga ya, kemarin di Komisi 1 harapan kita siapapun yang nanti menjadi presiden itu benar-benar jalanin tuh mengenai kesejahteraan prajurit, uang lauk pauknya, perumahannya, asuransinya, fasilitas kesehatannya. Ini jadi peran utama buat anggaran-anggaran gitu. Jadi di satu sisi alutsista oke, tapi kesejahteraan prajurit itu harus menjadi pemikiran-pemikiran utama prioritas buat pemerintahan ke depan. Gitu. Oke. Mau tanya cepat. Pasti Ganjar pasti menang kalau menurut pasti menang. Yang kalah siapa? Siapa yang lebih baik? Siapa yang paling lemah? Nah, kalau dari tim 03, pasti kan kalau tim 03 bilang juara 1 03. Pasti dong. Juara terakhirnya siapa? Juara terakhirnya siapa? Juara terakhir siapa? Justru maksud saya ini yang saya bilang di awal saya sampaikan tadi. Yang 1 dan 3 come as underdog. Karena dibilang bahwa kalau masalah geopolitik itu pertahanan ini makanan Prabowo sehari-hari. Tapi saya bilang juga di awal dengan adanya persoalan mengenai Kementerian Pertahanan, loophole-nya terlalu banyak gitu loh, ya kan? Jadi hari ini yang dipukulin rame-rame ya pasangan nomor 2 menurut saya. Yang penampilannya hanya bisa, ya nanti saya kasih lihat datanya, yuk ngopi, gitu. Ngajaknya ngopi, bukan ngomongin data. Jadi Menteri Pertahanan yang bertahan. Menurut saya ya. Oke. Ya jadi menarik ya, kita lihat sebetulnya ada beberapa ide yang menarik untuk dieksplor, tapi ya tadi keterbatasan dan sebetulnya kita menyayangkan juga karena ya seperti itu. Tapi kalau tadi Mas Teguh bilang kan kalau di Amerika juga bisa lebih parah, debatnya lebih vulgar, lebih macam-macam. Tapi ini kan di Indonesia memang tidak biasa seperti itu ya. Jadi mungkin itu tidak terlalu baik juga untuk dipertunjukkan saling menyerang seperti itu, apalagi bangkil-bangkil hal yang lain. Tapi anyway, publik kita sudah dewasa ya, bisa melihat dan saya harap ide-ide yang disampaikan tadi juga bisa menjadi guidance kami di Komisi 1 tentunya ke depan selalu concern ya bagaimana postur anggaran bisa diperbaiki, bagaimana alutsista kita bisa dimodernisasi, bagaimana kesejahteraan prajurit bisa ditingkatkan. Jadi siapapun juga capresnya ya pasti itu untuk menjadi fokus kami dan ke depannya perlu perbaikan. Jadi juara 1? Juara 1? Juara Pak Prabowo lah Mas. Juara terakhir? It remains to be seen. Nggak, dalam debat ini siapa yang lebih kalau misalnya dalam debat ini. Saya tidak dalam posisi untuk menjawab seperti itu. Diplomatis. Kamu jawabnya gini, saya tidak bermaksud menghasut. Pertanyaan hasutan.
Saya pelajar. Kita kan etika. Yang harusnya bertugas menghasut kan mereka. Kalau menghasut kita kan bertanya. Mereka aja nggak mau. Bertanya siapa yang kalah. Oh iya. Gimana Mas Teguh? Kalau saya bersyukur ya Mas Anies tetap tampil menjadi dirinya dan Mas Anies juga menunjukkan sisi leadershipnya yang kuat dan komitmennya untuk membawa Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang berpengaruh, negara yang disegani. Jadi negara yang influential, respectful, dan juga betul-betul dihargai di kancah dunia. Kenapa? Ya karena memang kita lihat bagaimana Mas Anies memiliki kepercayaan diri dan dikaruniai kemampuan untuk meyakinkan, untuk kemudian mengajak menjadikan Indonesia ini menjadi merangkul misalkan ASEAN dan kemudian di kancah dunia membawa Indonesia bukan lagi barang made in Indonesia, tetapi membawa brand Indonesia. Jadi kita jadi orang Indonesia itu ntar bangga gitu loh. Bukan terus kemudian antara ada dan tiada gitu. Kita tahu di forum-forum internasional kita sering ketemu sama teman-teman dari negara lain begitu. Mungkin karena kesantunan kita, jadi seringkali kita dianggap kok kayak nggak punya sikap yang jelas gitu. Nah kali ini kita akan dipimpin langsung oleh panglimanya, yaitu presiden yang akan datang. Dan semoga itu ada pada Pak Anies Baswedan. Amin. Amin. Seperti biasa, saya akan mengulang pertanyaan. Pakai slogan. Pakai amin, iya. Aku bukan mengamin, aku mengulang amin. Soalnya nanti suka rame nih netizen kan. Iya. Oh netizen. Siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Di debat ini. Kalau peringkat terakhir debat ini. Kalau yang kalah, saya tentu saja menyerahkan kepada publik yang menilai. Karena pemenangnya, pemenangnya Gen Z tuh sukanya yang ini nggak diplomatis. Oh gitu. Gen Z calon pemilih sukanya yang honest. Ya kalau ibaratnya pertandingan tinju, kalau dari awal udah kena jab, setiap ronde kena jab, lama-lama TKO. Siapa yang kena jab? Siapa yang TKO berarti sekarang? Jangan Gaharu bertanya pula. Masih tanya pula. Gaharu cendana pula ya. Keluarga cendana. Oke. Iya. Masing-masing sudah menunjukkan kesejatiannya. Gini, debat itu adalah momen yang paling soliter. Ya kan, mereka hanya dirinya sendiri, menjadi dirinya gitu. Ya udah, itu apa yang keluar, apakah itu emosi, ekspresi, dan yang lain, banyak yang dilatih juga tentu saja. Tapi ketika sudah di depan panggung itu dengan segala tekanannya, ya dia harus betul-betul tampil apa adanya gitu. Dan pada akhirnya kan kita bersyukur forum-forum debat ini menunjukkan siapa calon pemimpin kita gitu. Moga-moga masyarakat tidak salah pilih gitu. Boleh aku jujur nggak Mbak Nana? Boleh. Menurut aku ya. Jujur lagi. Jujur. Saya mau jujur dong. Ya. Jujur. Menurut saya yang harus jawaban ini adalah Kajo. Kajo silakan menjawab. Ini jujur. Ini tapi jujurnya juga kacang hijau. Kalau menurut Kajo jujur, sudah saatnya kita semua beristirahat. Karena di era ini penyakit tuh gampang masuk ke tubuh. Jadi kita akhiri aja musyawarah kali ini. Emang ya. Milenial kalau Gen Z kayak gitu sih. Ya kan, baby boomer sama. Kita ya kan untuk baby boomer. Jadi yang Gen Z itu gua. Tapi sekali lagi terima kasih kita diundang di musyawarah. Kalau musyawarah dibaca musyawarah. Tergantung asalnya, kol-kolahnya mana yang pas boleh. Dan terima kasih pada semua yang ikut nobar di studio ini. Dan thank you untuk teman-teman yang nonton dari mana-mana, dari luar negeri, dari mana-mana semuanya nonton Nobar Musyawarah. Thank you banget. Kita insya Allah ketemu lagi di Nobar debat yang berikutnya. Debat cawapres. Itu tanggal 21 Januari. Jadi 2 minggu lagi, 21 Januari. Debat berikutnya ini debat khusus cawapres. Kenapa nggak 12 Januari ya? Iya, nggak tahu ya. Ada lagunya kan? Apa? 12 Januari. 14. Oh 14. Oh bukan ya? Bisa di-twist. 11. Oh 11. Robert kalau mikir pilih. 11. 11. Mana nih ada 12, 11. Itu baru bener. Ketika ada data yang salah, langsung Dibenarkan. dikoreksi. Bukan diajak ngopi.
Masuk. Tapi beneran loh kalau misalnya Pak Prabowo mau diskusi terbuka yang lebih panjang. Di Mata Najwa loh, beneran. Wih keren itu kalau Ya kan, kita udah beberapa kali sih diskusi dengan Pak Prabowo, tapi dengan topik ini dengan senang hati kita membuka ruang untuk diskusi. Oce, Sipo, sekali lagi thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Nggak dipraktekkan tadi. Oh, apa? Salamannya. Saya nggak mau. Nggak pernah kayak gini tahu langsung. Tadi bahkan nggak lihat, langsung muter badan. Oh gitu. Kalau nggak salah ya. Berarti saya dong, kan saya lebih tua. Kamu yang lebih tua. Tapi nggak, makanya pengen lihat sih, pengen lihat. Kayaknya nggak, makasih Mas Teguh. Kayaknya sih memang nggak ada momen aja sih untuk salaman. Aduh, kamu menghasut. Saya lebih muda. Oh iya. Kalau saya tinggal lebih tua. Thank you ya. Aduh, maaf Kak Kristi. Kita foto dulu dong. Foto dulu dong. Ini dari ketua Forkom, bukan dari aku. Saya kurang politisi, makanya saya kalah terus. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Apa kebaruan dari Prabowo? Apakah semuanya hanya akan melanjutkan, tapi akan ada hal-hal yang baru dari Prabowo Subianto? Bahwa isu HAM itu akan selalu jadi catatan Pak Prabowo dalam rekam jejak perjalanan karir dan militer Anda. Jadi Pak Prabowo merasa tidak perlu lagi menjelaskan apa latar belakang, apa konteks peristiwa ketika itu? Pesawat tempur dari luar sekarang terpaksa kita beli, tapi kita ingin ambil semua teknologi, belajar dan kita bangun di Indonesia. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ini adalah rangkaian Mata Najwa yang berbincang dengan para tokoh bangsa yang juga akan maju dalam kontestasi 2024. Dan kita memulainya dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, dan bakal calon Presiden 2024, Prabowo Subianto. Pak Prabowo, Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Mata Najwa. Terakhir kali wawancara seperti ini sudah lama, jadi senang bisa dapat kesempatan lagi, Pak. Terima kasih, saya diundang. Pak Prabowo, benarkah kalau Bapak banyak berubah sekarang? Karena ada kesan dulu itu Prabowo Subianto meletup-letup. Tapi sekarang tampaknya jauh lebih kalem, Pak. Saya kok merasa tidak terlalu berubah saya. Hanya dulu mungkin persepsinya, ya, persepsinya mungkin momen di mana media menangkap saya pada saat itu, saya sedang semangat begitu. Ya. Jadi di politik di Indonesia ini, kalau kita keliling dan ketemu rakyat, ya, kita bayangkan ya, rakyat datang dari jauh. Dia kumpul, dia nunggu berjam-jam di panas terik matahari untuk menunggu tokoh yang dia ingin dengar pandangan-pandangannya. Kemudian kita sebagai tokoh yang datang, kita datang, ini masa rakyat yang datang jauh, berdiri lama, di panas terik matahari, dan kita bicara biasa-biasa saja. Dengan nada yang biasa-biasa saja. Menurut saya kurang menghormati rakyat di situ. Jadi akhirnya ya, kalau Anda perhatikan di mana-mana, saya berpandangan kita harus bicara dengan semangat. Nah mungkin bicara dengan semangat ini dipersepsi oleh elit ya. Media itu elit loh. Ya kan? Meletup-letup. Dan pers ini pinter. Yang diambil kadang-kadang yang itu saja. Yang meletup-letup. Nah alhamdulillah saya diundang sekarang. Jadi saya nggak usah meletup-letup. Karena ya, tapi jangan Pak, saya justru kepengen mereka duduk, nggak terlalu panas, ya kan? Tapi saya justru kepengen Pak Prabowo meletup-letup juga Pak, jangan terlalu kalem sedikit malam ini Pak, harus ada meletup-letup. Tadi menarik Pak Prabowo bilang persepsi, apalagi Pak Prabowo yang menurut Bapak kerap disalah persepsikan atas sosok Bapak? Ya begini, saya memang bagaimanapun riwayat saya kan sebagian besar sebagai prajurit, sebagai tentara. Ya. Prajurit itu, tentara itu hidupnya keras. Ya. Saya apalagi lama sekali di pasukan tempur. Nah, Bapak tidak pernah prajurit di belakang meja ya Pak? Kayaknya sebentar sekali di belakang meja. Ya. Jadi kalau di prajurit pasukan tempur itu ibaratnya itu Mbak Najwa, mereka itu ibaratnya tuh harimau. Ya, harimau ini, dan mereka kita butuh harimau-harimau ini untuk membela negara. Kalau negara kita diganggu, tentara kita mau yang harimau, ya. Bukan yang embe gitu. Ya, jadi ada pepatah Mbak Najwa, pepatah yang diajarkan ya. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan mengaung semua. 1000 harimau dipimpin kambing, harimaunya akan mbek semua. Nah, kita waktu itu harimau harus dipimpin harimau. Jadi, mungkin persepsinya Prabowo itu keras. Ya, Prabowo itu serem begitu kan. Kan saya nggak serem sekarang. Iya kan? Jadi itu masalahnya. Jadi kita harus. Jadi Prabowo yang asli itu sebetulnya nggak serem. Nggak serem. Iya. Lembut hati. Lembut. Kalem. Sangat lembut. Tapi ya bagaimana? Harus hati-hati. Biasanya kalau politisi mengklaim itu biasanya kebalikannya Pak Prabowo. Banyak yang mengatakan saya kurang politisi. Makanya saya kalah terus. Tapi kali ini insya Allah. Karena saya sudah belajar politik.
Saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Berarti itu guru yang hebat, ya kan? Nah, udah santai saja. Santai ya Pak. Yeah. Saya sebetulnya baru mau masuk soal politik belakangan Pak. Jadi saya simpen dulu. Saya sebetulnya ada banyak pertanyaan soal politik, termasuk soal guru. Karena teman-teman saya juga sempat mengikuti Pak Prabowo dan ada hal yang menarik. Tapi saya simpen supaya penasaran. Jangan semuanya dibuka di awal dulu Pak Prabowo. Kembali ke soal tadi, menarik. Kontestasi politik Pak. Ya. Yang jelas setiap kali eskalasi politik menghangat. Di pemilu 2014, pemilu 2019, dan belum lama ini muncul lagi. Isu HAM Pak. Keterlibatan Pak Prabowo di peristiwa 98. Itu selalu muncul setiap kali menghangat. Apa tanggapan Bapak soal itu? Ya begini ya Mbak Najwa. Jadi memang ini fenomena ya, dalam arti setiap, saya udah ikut pemilu ini sudah 4 kali. Pertama 2004, saya waktu itu ikut konvensi di Golkar. Lumayan, dari 35 calon tersaring kalau nggak salah 18. Dari 18 tersaring 5. Lumayan dong 5, ya kan? Habis itu saya kalau nggak salah nomor 4. Nomor 4 dari 5 atau nomor 5 dari 5. Itu 2004. Habis itu 2009. Saya maju sebagai wakil presiden. Calon wakil presidennya Ibu Megawati. Ya, bersama PDIP. Baru 2014 saya maju sebagai presiden. Ya sudah 4 kali ikut pemilu. Dan memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka polling saya agak bagus, ya mulai keluar HAM ini dan sebagainya. Ini saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana itu biasa. Apalagi demokrasi liberal, lawan itu harus kita turunkan popularitasnya, harus kita istilahnya kalau bisa dijelek-jelekin terus supaya tidak bisa muncul. Nah, ini fenomena di banyak negara, ya. Kita lihat di Amerika saja kan begitu. Di Amerika saja dicari-cari lah segala macam, ya. Jadi saya anggap ya ini risiko. Saya sebagai prajurit, saya telah melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sumpah saya. Saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk Republik, untuk rakyat. Jadi saya tenang, saya tidak kemana-mana. Ya jadi benar nggak? Selalu dibilang inilah, itulah. Mau kudeta, ya kan? Dan sebagainya, menculik, pembunuh, dan ya kan? Jadi gimana ya? Saya mau apakan? Tapi ya, bahwa isu... Dan begini, dan ini kan demokrasi. Kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, ya rakyat nggak usah pilih saya. Selesai kan? Iya kan? Tapi bahwa isu HAM itu akan selalu jadi catatan Pak Prabowo dalam rekam jejak perjalanan karir dan militer Anda. Jadi Pak Prabowo merasa tidak perlu lagi menjelaskan apa latar belakang, apa konteks peristiwa ketika itu? Saya kira kan sudah 4 kali saya jelaskan, sudah ada semua di rekod public domain. Iya kan? Jadi bagaimana? Iya kan? Dan ini saya kira narasi yang akhirnya kita bicara masa lalu. Ya kan? Ini 30 tahun yang lalu dan sebagainya. Memang ini sesuatu yang tidak enak dan itu mengganggu saya. Tenang, tapi ya itu harus hadapi, itu risiko seorang prajurit, ya kan? Itu risiko saya. Banyak rekan saya, banyak anak buah saya malah hilang tangan, malah gugur. Ya ini risiko saya harus hadapi. Tapi Bapak bahkan tidak ragu menunjuk mantan personil tim Mawar yang pernah dihukum di pengadilan militer menjadi anak buah Bapak, menjadi pejabat di Kemenhan. Padahal kan sejarah tim Mawar ini selalu jadi bahan baku serangan publik ke Prabowo Subianto. Tapi kenapa seolah-olah Prabowo Subianto malah memelihara, terus merawat tim Mawar ini, dengan konsekuensi serangan-serangan itu akan terus berdatangan? Kalau kita lihat, mereka kan sudah diadili, sudah lewat proses hukum, sudah selesai sekian puluh tahun yang lalu, mereka masih di tentara,
Dan mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik. Jadi kadang-kadang suatu peristiwa karena perubahan iklim politik, perubahan itu akhirnya disalah tafsirkan, disalah artikan. Kan itu juga bagian daripada politik. Ya, jadi saya kira ternyata mereka bekerja dengan baik, mereka diterima dan mereka berprestasi. Walaupun ada catatan pernah dihukum? Saya kira begini ya, kalau Anda tahu peristiwa-peristiwa itu, kalau kita bicara lagi peristiwa-peristiwa itu juga ada suatu proses di mana dari versi kita sebagai pejabat, sebagai aparat waktu itu, ya kan, kalau ada kasus atau ada suatu komplotan, kita harus mencegah itu kan. Nah, kalau kita mencegah itu dengan kita menahan orang, kemudian pemerintah berubah, itu kan berubah. Tapi bahwa niatnya itu adalah untuk mengamankan rakyat, untuk mengamankan bangsa. Saya kira itu, dan ini sudah berkali-kali dijelaskan. Ya. Pak, saya ingat Pak, ketika kita berbincang di ruang kerja Bapak, di Kementerian Pertahanan. Dan Bapak sempat menunjukkan ke saya meja di ruangan Bapak. Bapak bilang, di ruangan ini saya diberhentikan sebagai prajurit, tapi di ruangan ini pula saya sekarang melakukan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana menggambarkan naik turun perjalanan hidup Anda Pak Prabowo, dan bagaimana itu mempengaruhi laku dan sikap hidup Anda Pak? Jadi begini, saya dari kecil dibesarkan dan membesarkan diri saya sebagai seorang pendekar, seorang kesatria yang ingin membela bangsa, negara, dan rakyat saya. Itu dari kecil saya ditanamkan itu oleh kakek-kakek saya, orang tua saya, dan sebagainya. Jadi itu sikap saya harus berbakti, saya harus mengabdi, dan bila perlu saya harus berkorban. Bahkan berkorban jiwa dan raga. Dari kecil, sejak kita masuk daftar di akademi, ya, di Akabri waktu itu, kita diambil sumpah sebagai prajurit. Dari kecil